lebih kewane sih kalau saya lihat dia. Enggak, dia Insaf ya. dia kemarin marah-marah ke saya itu si segar-segar itu bulan kemarin itu. Heeh. Bilang aja kamu Kurang nggak mau koin punya kali jimat kayak segar-segar. dia, Bang. Bukan. Memang siapa kita menolak orang hal-hal begitu? Nggak boleh. Artinya dia marah-marah karena saya bilang kan bapak disalib, marah dia ngamuk gitu. Oh. Marah. Nggak mau Kalau dia. Demian mah terima ya, Demian mah terima ya. Kalau Demian dia percaya aja yang disalib itu ciptaan, begitu aja. Bukan pencipta, tapi ciptaan yang disalib. Yang disalib itu anak bukan bapak. Oh, anak ya. Karena anak Iya. berkata, ya bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, bapaknya dia sendiri. Demian itu mainnya di bahasa anak dan bapak. Dia nggak mau dimain di wilayah pencipta dan ciptaan. Takut dia. Ya kan problemnya kan masalah itu, masa bapak disalib, wong anaknya berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya ke bapak. Nanti ditanya lagi, anak yang disalib itu pencipta atau ciptaan? Sebagai firman pencipta dong. Oh, berarti Cuman pencipta kan yang disalib. menjadi problem, Oh, tumben dia yang menjadi- mengakui di sini, bro. Iya. Pencipta Yang disalib ya, menjadi Demian. Kemanusiaan daripada sang firman. Firman Iya, itu iya. punya dua kodrat. Kodratnya sebagai manusia dan kodratnya sebagai ilahi. Ya, kodrat itu hakikat. Kodrat itu. Wih, Bukan, kodrat itu Kores, kalau keras sekali bahasa suaramu, kita ya Kores. sifat. Sorry. Oh, nah, coba tanyain Her ini dulu. Maksudnya kalau sama terhitung ini mereka suka bikin istilah-istilah kata sendiri gitu loh. Kodrat, kamu- hakikat. kamu Bahasa aja Inggrisnya tanya itu dulu. nature. Nature itu artinya sifat gitu. Oh, nature itu Nature itu sifat. Iya, Berarti Yesus punya sifat manusia dan sifat Tuhan. betul. Oh, berarti yang berarti disalib satu. itu sifat. Oh, alah. Oke. Nah, kalau kita masuk Iya, itu ke merujuk kepada kodrat kemanusiaannya ini merujuk kepada kedagingannya, sedangkan Bukan. keilahiannya kepada firman. Firman Kalau- yang berdiam di dalam jasmani sang daging. kalau dimasuk ke morfologi yang disalib itu adjektif, bukan noun. Adjektif disalib. Lo kan sifat. Kalau disalib itu bukannya Kalau disalib. masuk ke Disalib itu kan morfologinya. kata kerja, Bang. Iya. Itulah maksud Morfologi gua. opo? Dia merah lagi ketemu- jaringanku. Dan udah ketemu si itu lagi belum? Si Apa? Joker? swasta. Udah Gua bayar denger setengah dia, swasta Bang. masuk TikTok dia. Iya. Udah bisa, Bang. Soalnya kan dia udah bayar setengahnya belum, Bang. Kalau enggak kan, kalau misalkan saya muncul aja nih ya, saya baru typing di bawah kabur ya. Waduh. Suka di mana dia sekarang? Di Komal siapa gitu loh. Biasanya sekarang dia sering di komal-komal Katolik aja sih. Oh. Dia Katolik memang. Dia Katolik. Lupa gue. Joker dan swasta kasus paling epic. Ya lanjut Mian, Dem. Sampai Ya, Hardy. artinya Demian sudah ada perubahan, berani mengakui pencipta mati di kayu salib. Perubahannya ada, terlihat. Bagus, dikit lagi sebenarnya. Iya mas, problemnya ini kan masalah apakah yang disalib itu Bapak gitu loh. Ini kan kita pembahasannya itu. Iya, intinya pencipta itu siapa kan soal nanti. Apakah Bapak itu satu-satunya pencipta atau salah satunya kan? Apakah Bapak itu kerjasama dengan pencipta yang lain yaitu pencipta anak kan itu nanti. Intinya kamu sudah percaya pencipta itu mati di kayu salib. Begitu aja sih poin saya. Ibrani 1 ayat 2. Iya, intinya itu dulu. Soal pencipta itu ada berapa nanti. Ini gue bikin ribut lagi. Ini gue bikin ribut lagi. Maka Pancing tapi sebentar saya dulu Ini ya. tuh penciptanya yang mati atau bagian pencipta yang mati itu gitu loh? Atau 100%? Nah, kayak gitu. Sudah diakui iya, pencipta. gini, Bang. Ha. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan satu. Jadi pencipta itu bukan cuma anak saja, bukan cuma Bapa. Tetapi ketiganya kan satu, pencipta. Jadi Allah itu dia menciptakan lewat firman-Nya, Ibrani 1 ayat 2. Nah, firman-Nya ini yang kemudian menjadi manusia. Bukan Bapa jadi manusia. Firman ini yang kemudian disebut sebagai anak, bukan Bapa. Yesus nggak pernah bilang aku adalah Bapa gitu. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan disebut sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Sekarang gini, kita ada lebih pakai dari logika satu aja ya, Bang, pencipta ya. itu, Demian, begitu.
Kalau dibilang satu, apakah Allah firman-Nya dan Roh-Nya itu lebih dari satu? Bukan. Kan standarnya disebut satu, itu kan tentang kesadarannya. Kalau dia lebih dari satu kesadaran kan berarti dua. Nah maksudmu Ya, satu, dua, dan tiga? Iya, berarti Anda tidak mau masuk terhadap substansi dari pembahasan kita masalah anak dan bapa gitu. Oh, jadi itu keberadaan yang berbeda dengan kesadaran yang berbeda begitu maksudnya? Enggak, topik kita kan masalah apakah Iya, iya. Yesus itu bapa atau bukan gitu loh. Bu Yesus sudah Apakah lebih. bapa yang disalib gitu? Makanya saya tanyakan tadi, pencipta, kamu kan sudah percaya pencipta yang disalib. Lalu kita mengerucut Iya, lagi. pencipta sebagai apa? Kan sebagai Iya. bapa atau sebagai anak? Kan tadi saya udah jawab, dia sebagai firman yang menjadi manusia sang anak, bukan bapa. Nah, berarti kan pencipta tidak satu-satunya, lebih dari satu toh. Lah, pertanyaannya dari mana dasarnya bahwa bapa disalib coba? Kan saya itu udah sudah, buktikan itu bahwa soal yang disalib nanti. adalah anak. Ah, itu kan soal nanti. Nanti kan. Loh, ini kan Yang- topik pembahasan kita kan tentang itu, Bang. Iya, iya. Nah, terus? Ya silakan Abang buktikan bahwa yang disalib itu adalah bapa gitu. Jadi cara membuktikannya sih simpel aja. Yang menciptakan manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Ini pembuktian dari ini ya. Bahwa Bapa yang menciptakan manusia. Tidak ada tertulis dalam Alkitab firman yang menciptakan manusia. Kata siapa? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10-nya, dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak Oke. mengenalnya. Oke. Kalau mengacu kepada Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu kan satu, bukan tiga. Iya, dia di situ kan kepada sang firman. Iya, Tadi kan Anda artinya bilang bahwa tidak ada ayatnya firman yang menciptakan, kan bertentangan itu. bukan. Maksud saya begini loh, kalau di situ adalah suatu keterangan, klaim dari firman sendiri yang menciptakan, berarti Bapak bukan pencipta dong. Kan begitu? Enggak, Tapi poin tadi kan saya sebentar. gini, poin Anda tadi kan jangan lari dong. Anda kan bilang firman tidak ada Iya. ayat Alkitab, firman itu menciptakan kan, jangan lari dong. Iya, Ternyata iya. ada ayatnya, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10 bahwa firman itu pencipta. Iya, Iya kan? maksud saya begini loh, kan Demian percaya ada 3 pencipta, tetapi di Loh, ayat saya itu nggak kan bahas 3 dikatakan. pencipta loh. Aduh, Tadi kan kurang saya masuk tanggapi, ya. Anda mengatakan firman itu bukan pencipta kata Alkitab, kan fakta-faktanya kan ada ayatnya. Coba dah, coba kores, petakan lagi Ini kores. saya petakan. Coba Yang Wak. yang mencipta siapa? Yang kedua, cara mencipta bagaimana? Jangan yang mencipta terus Demian menjelaskan cara mencipta. Fokuskan dulu. Iya, kalau itu Siapa sudah yang saya mencipta? jawab. Dengerin dulu. Siapa yang mencipta? Sebutkan dulu namanya. Kedua, bagaimana cara mencipta? Itu kira-kira. Lanjut. Iya, tadi saya udah jawab bahwa Allah yang Esa yang menciptakan. Allah yang Esa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sang Bapa menciptakan lewat firman-Nya. Bapak yang mencipta Her. Udah dijawab. Bapak yang mencipta Her. Iya, lewat firman-Nya. Jadi itu cara. Jangan dulu caranya. Menciptakan nggak bisa Demian. dipotong dong. Jangan dulu caranya, yang mencipta dulu. Siapa? Lah yang mencipta Allah yang Esa dong. Oke, sip. Bapak betul? Bukan cuma Bapa, kan tiga-tiganya saya bilang. Tiga yang oknum itu. mencipta RD. Menurut Kalau Demian, tadi bukan. silakan. Iya, Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya kan satu. Nah, Jadi nggak iya. bisa dibilang Bapa Nah, ini saja dia kok pencipta. kacau kali kau Demian ditanya. Logika Demian Anda yang ini nggak mampu memahaminya, jadi nggak apa-apa. warnanya Saya ulang kembali, saya format lagi, Her. Siapakah yang mencipta? Sebut satu nama, Demian. Allah sebagai hakikatnya. Oke, Bapak, silakan Herdi, Yang siapa? Allah yang Esa ya, Allah Tritunggal, bukan Allah Wanes ya. Kalau Allah Wanes kan Ini kenapa lu jadi panjang sih? ya udah, ini kan saya debatnya kan sama Maliki kan. Jadi Iya, yang ini kan Muslim. Bang Herdi minta difokuskan, jadi saya bantu kores. Coba tanya lagi Bro Handi, Allah yang Esa itu punya nama Nggak, ini nggak? Maliki kenapa nggak mau diskusi? Ya langsung? udah, Dia silakan pakai berdua orang lah. gitu loh. Kacau kali kau Demian, lanjut. Iya, apa Maliki takut gitu loh? Kan Bukan langsung aja. takut. Bukan masalahnya Demian. Itu saya belum paparkan jelas, kamu sudah motong, itu susahnya. Jadi apa yang saya sampaikan tidak kamu tangkap sepenuhnya. Nah, kalau kamu mengacu kepada Allah yang Esa menciptakan, Allah yang Esa itu punya nama enggak? Punya dong. Namanya siapa? YHWH, Yesaya 42:8 nih kalau saya nggak Oke. salah. Nah, kalau kamu mengacu kepada YTHV, kan YTHV itu tidak pernah kami menciptakan, selalu aku yang seorang diri.
Iya kan aku itu kan kepada Allah Tritunggal, bro. Loh, kok aku tiga? Aku itu satu, Kan nggak bukan mungkin tiga. UTFAP nggak punya firman dan roh. Bukan. Ketika Demian berkata aku. Jadi Demian ada tiga begitu. Ada satu kan emang, Yahweh kan ada satu. Iya, aku itu kan. Firmannya dan rohnya kan satu di dalam dirinya, kenapa dibilang tiga? Jadi Kan itu dihitung. hakikatnya kan satu. Itu dihitung tiga begitu. Hakikatnya satu, bukan dihitung tiga. Iya, contoh Demian berkata aku. Ketika Demian berkata aku, Demian itu ada tiga atau satu? Satu dong, kan Allah Tritunggal kan Allah yang Esa, Allah yang Nah, satu. sudah, kenapa kamu bilang tiga pencipta? Nggak ada yang bilang. Kan dari Aduh. tadi kan saya menjelaskan masalah penyebutan Eh, tiga pribadi itu kan Allah, firmannya dan rohnya. Demian, Kalau gini. Allah, firmannya dan rohnya apakah tiga? Kan enggak, satu. Dari tadi Demian berkata tiga pencipta. Siapa yang bilang? Saya nggak bilang tiga pencipta. Saya menjawab tuh. bahwa Allah yang Esa yang Coba menciptakan. saya tanya penonton yang di atas yang nyimak. Enggak, Demian kau buktikan aja dulu bahwa Bapak yang disalib. Kau malah kabur kemana-mana gitu loh. Anda kalau Iya. misalkan tidak bisa menjawab ya nggak usah mengalihkan gitu. Bukan Demian, kan Bapak itu bukan sosok, Bapak itu kan sebutan kepada YTFAV. Nanti kalau saya Iya, larikan ke YTFAV situ yang sih. mana? Nah, berarti ada tiga YTFAV begitu. Enggak, pertanyaan saya YTFAV yang mana? Yang sebagai anak atau Lah Bapak? iya, kan pertanyaanmu YTFAV yang mana? Itu dari pertanyaan itu kamu sedang berkata dalam hatimu bahwa YTFAV tidak satu-satunya, ada YTFAV lain. Ada YTFAV Bapa, ada YTFAV Anak, ada YTFAV Roh Kudus, begitu toh? Ya kan kata Yesus kan dia diutus oleh Bapa, dia sebagai anak. Iya, Nah, jangan dulu kan ke kau bilang, situ. Kan Loh, kamu kita kan masuk ke mengimani. substansinya. Aduh, gini Demian, kamu kan percaya YTFAV itu tidak satu-satunya, ada YTFAV lain toh? Ya, YTFAV itu nama. Iya, YTFAV itu tidak satu-satunya, ada YTFAV lain maksudnya toh? Kalau sebagai nama satu-satunya. Kan namanya satu-satunya, namanya satu. Iya, artinya ada tiga keberadaan, Terus namanya poinnya, satu. hubungannya dengan Bapak disalib apa? Coba nggak ada hubungannya coba. Kan kita lagi identifikasi nih, kan kamu percaya Bapak itu YTFAV. Saya dari satu Kan sisi, gini bro, apa kau nggak bisa buktikan bahwa Bapak itu disalib ya sampai segitunya? iya, tenang aja, gampang saja membuktikan. Jadi gini kan, Silakan kasih ayatnya Bapak disalib. iya. Karena Bapak itu Kristus loh, santai aja Demian. Bapak Iya, itu siapa Yesus. yang mengurapi Bapak kalau gitu? Aduh, kok kenapa loncat-loncat begitu? Kan Bapak Contoh gini Kristus ya. kan. Kalau Bapak Kristus berarti kan ada yang Iya. mengurapi Bapak. Pertanyaannya siapa yang mengurapi Bapak kalau Bapak jadi Kristus? Ya sebentar, Pak Host boleh dibesarkan layar saya? Kita masuk nih, biar ku kasih tahu Demian bahwa Bapak itu namanya Yesus. Dia Ya, yang Bapak bisa. itu Kristus tadi kau bilang. Iya, Kristus, iya betul. Santai aja Kasih Demian. ayatnya Bapak Iya. diurapi dan Bapak adalah Kristus coba. Iya. Kristus itu kan saya langsung kepada namanya saja ya, gini. Oke. Kristus itu yang diurapi. Siapa yang mengurapi Bapak? Ini susahnya Sabar Demian. dulu Demian, dia jelasin dulu baru. Demian itu cerewetnya minta ampun. Makanya saya males diskusi dengan orang cerewet. Oh, ini kan Iya. TikTok. Jadi kenapa bilang cerewet? Silakan aja dijawab aja. Iya, kan saya lagi buka data nih. Mas santai ya. Ini saya kasih contoh ya, biar kamu menilai. Contoh itu gini. Oke. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Oke. 11 ayat 17. Oke, nih. Nah, jadi kan di sini ditulis ton kurion Yeson Kriston. Oke. Lalu Ayat berapa tadi? Kisah para Rasul ayat berapa? 11 ayat 17. Ya. Oke. Iya, itu Yesus Kristus ya, bukan Bapak. Iya, santai aja. Santai aja. Kan tadi kan Nah, dibilang Bapak yang diurapi. coba. Iya. Nah, di sini ton patera Yeson Kriston. Itu dari kodeks apa? Dari apa? Oh, kodeks Bisae ya. Saya buka Bisae ya. Nih. Bisae ton patera Yeson Kriston.
Iya, Yeson, Kriston. Kan itu kan ada Iya, titik iya. di situ tuh, ada titik. Bukan soal titiknya. Ini Enggak, saya di situ titik aduh. artinya membedakan. Itu kalimatnya berhenti sampai situ baru Yesus Kristus. Jadi yang jadi Kristus itu ya bukan Bapa. Itu cocok logi kamu. Gini Demian ya, gini. Saya kasih contoh ya, Ton, Kurion, Yeson, Kriston. Kristus. Oh, terus Ya, oke. Kalau Demian ngerti, pasti dia akan membantah dengan dalil. Ton, Patera, Patera titik dulu, Yeson, titik sebentar, titik dulu. Tuh ada titik tuh. Jadi Patera, Demian. kemudian baru Yeson, Kriston. Berarti yang jadi Kristus itu bukan Bapa. Iya, kalau Jangan di sini nggak, dipelintir. kalau di sini nggak ada titiknya gimana, Ton Patera? Nah, di kalimat itu kan setelah itu kan ada titik di atas tuh. Iya, Yang kalau jadi Kristus di situ kalau kan Yesus kan kan di situ disebutkan langsung antara kan ada Bapa kemudian Yesus Kristus. Kan kau bilang tadi Bapa itu Kristus di mana ayatnya iya. coba? Ini, kayak gini ya, Ton Kurion, nih itu ada titik lagi tuh di atas tuh. Tuh. Iya. Iya. Yeson, Yeson, Ya, Kristo. Terus? Nah, jadi yang disebut sebagai Kriston di situ kan Yesus bukan Bapa. Kurion ini siapa? Yesus itu kan gelar kepada Yesus. Oke, ingat ya, ini saya bawa Enggak, informasi ya. kalau Ya saya nggak sebentar tahu ya, itu maksudnya dulu, gini. Demian. Kata Kurion itu bisa kepada Bapa juga, bisa juga kepada anak. Tapi saya nggak tahu maksudnya konteks di situ itu kepada Bapa atau kepada anak. Oke. Jadi gini ya, saya hanya ngasih tahu, tapi Demian nggak ngerti. Kalau kamu pakai cara-cara titik koma itu huruf besar huruf kecil, nah itu cara jadul. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini artikel ini menyampaikan bahwa yang nomina yang ditandai ini adalah orang yang sama atau benda yang sama. Ton Patera, Yeson, Kriston, Dikaion. Itu. Jadi sengaja saya Ya, buka itu kan- ini sebentar dulu. Itu kan Itu kan- tafsir itu kan- dan asumsi. Atau gini, coba kamu cari pembanding yang satu artikel menandai 3 nomina itu berbeda. Orang yang berbeda atau benda yang berbeda. Enggak usah lari. Kamu buktikan dulu bahwa Bapak yang mendapat Lah gelar sudah, Kristus. makanya Kan ini saya pertanyaannya kan itu. buktikan. Kalau sudah saya Ya buktikan udah, untuk Bang, ini. coba besarin, Bang. Coba besarin layar saya. Silahkan. Itu cuma pelintir aja. Jadi gini, kalau kita tunjukin data, kita harus terjemahin juga. Nih, ini kisah Parasio yang tadi dibawakan. Apakah Bapa diurapi? Nggak ada sama sekali. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Jadi yang disebut sebagai Yesus Kristus, bahkan tadi dia bukakan yang ada kata pater pun, bahkan di situ dibilang apa? Yesus Kriston. Jadi yang mendapatkan gelar Kristus itu cuma Yesus, bukan Bapa. Bapa itu nggak pernah ada yang mengurapi. Pertanyaan saya itu bukan Bapa disebut sebagai Kristus, tetapi Bapa diurapi oleh siapa gitu loh. Karena gelar Mesias itu diberikan ketika seseorang itu diurapi, seperti imam. Imam juga disebut sebagai Mesias. Ketika dia diurapi, kalau dia nggak diurapi maka dia nggak bisa mendapatkan gelar Mesias. Seperti Yesus, kisah pasal 10 dikatakan apa? Yesus diurapi, makanya dia disebut sebagai Mesias. Loh, kalau Bapa nggak ada yang mengurapi, kalau nggak ada yang mengurapi, bagaimana mungkin Bapa disebut sebagai Kristus gitu loh? Yang mengurapi Bapa siapa? Itu nggak dijawab gitu. Dari tadi pakai ayat-ayat yang nggak jelas gitu. Kalau misalkan mau bawa kodeks-kodeks yang lain, silakan diterjemahkan secara keseluruhan biar kita paham. Silakan. Oke. Sepertinya Demian belum mengerti maksud saya. Besarkan paus lagi ya layar saya. Jadi gini Demian ya. Saya di situ sebenarnya membuktikan Yesus itu adalah Bapa dari original teks. Ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 17 toh. Ini yang ini ya. Nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Nih ya. Nih. Jadi jika Elohim memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhannya kan tidak diterjemahkan. Oke, nah ini kan ada Tuhannya tuh. Yang saya ingin kasih tahu ke kamu bahwa satu artikel ini menandai 3 nomina yang sama bentuknya akusatif, itu adalah
benda yang sama atau orang yang sama. Itu yang saya ingin kasih tahu ke kamu. Ton, kurion, Yeson, Kriston. Tapi kan Tuhannya tidak diterjemahkan kurionnya. Yang diterjemahkan hanya Yeson dan Kriston. Dalam original, semua original itu ada. Jadi 3 nomina ditandai dengan 1 artikel. Itu artinya bahwa itu benda yang sama, orang yang sama. Dengan ya bentuk kata yang sama, akusatif, 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 akusatif. Kalau di sini menjadi genitif, nah itu berbeda artinya. Menjadi nominatif berbeda artinya. Tapi kalau dia akusatif semua itu benda yang sama dan atau orang yang sama. Ton, kurion, Yeson, Kriston. Nah itu saya baca lagi terjemahannya. Mulai percaya kepada Tuhan. Tidak diterjemahkan, semua kodeks ada. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang sama yang saya pakai, yang saya gunakan kepada ton, patera, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif. Jadi benda yang sama atau orang yang sama. Gitu, kalau kamu mau bantah, kamu bawa hal yang begini lalu berbeda arti. Nah, itu bisa menggugurkan apa yang saya paparkan ini. Tapi kalau kamu hanya berdasarkan kajianmu sendiri, itu nggak bisa. Ngerti nggak Demian? Jadi ton, patera. Jadi di sana kan yang berbeda di sini di kisah para rasul kan kurion. Tuhan itu kan gelar, Bapak juga gelar. Jadi berbedanya di situ kurion dan patera. Nah itu bedanya di situ aja. Bedanya di bentuk katanya. Di sana kata kurion, di sini patera. Patera itu akusatif loh. Ton, patera, Yeson, Kriston. Jadi 3 nomina ditandai dengan 1 artikel. Nah, itu artinya benda yang sama atau orang yang sama. Itu. Kembali ke topik ya, Bang Herdi. Iya, sebentar Ya. Bang, saya Bentar. Saya mau nanya Herdi saya dulu. tanggapi dulu, saya tanggapi. Bentar dulu, saya nanya Herdi dulu bentar, izin. Aduh, Bapak dan nanti Yesus, jadi lebar ini. Saya Bapak nanti dan dapat tanggapan gini. Bang Herdi, Saya tanggapi Bapak dan dulu Yesus dong, itu baru sama atau nanti beda? gini. Kemana-mana Aduh, ini. ini kalau Ntar dulu. jadi melebar ya. Justru saya persempit sama Herdi doang gua. Iya, Bang Herdi, Ya. Bapak dan Iya, Yesus nanti itu kan sama gini atau loh, beda? saya kan diskusi sama Maliki kan nanti kalau yang lain nanya lagi kan nanti jadi melebar gitu. Nanti jadi pembahasannya Justru ini saya kemana-mana gitu loh. persempit, Kita nggak fokus Demian. ke satu. Saya Enggak, sebentar gini doang loh, ke Abang Herdi kan doang nanti gua, nanyanya bentar. Aduh. Sebentar doang ke Herdi doang gua nanya lu, bukan sama lu. Bukan, Bapak dan masalahnya Yesus nanti sama atau melebar beda, Her? nanti. Bapak sama Yesus sama Gimana beda, sih Her? ini? Silakan. Bapa dengan Yesus, Yesus itu adalah nama dari Bapa. Bapa itu gelar dari Yesus. Jadi Bapak Yesus itu juga ya, Her ya. Ya udah Iya. lanjut. Iya, oke. Berarti Bapak punya 2 nama, YHWH sama Yesus. Sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Jadi kalau dibilang bapaknya 1, ya saya jadi curiga bapaknya 2. Coba tolong besarin ini saya dong, layar saya. Jadi gini, pertanyaan saya itu nggak nyambung dengan apa yang tadi dia jawab gitu loh. Saya nggak nanya masalah Yesus itu Bapa atau bukan gitu. Ini nggak nyambung sama sekali. Nah, ini kan yang tadi kau baca, kemudian kau bandingkan dengan teks yang lain, ya kan? Ini kan, the Lord Jesus Christ. Jadi Lord nomina, kemudian Yesus nomina, Kristus nomina, dan ada artikel di sini D, maka kau simpulkan bahwasanya ketiganya itu kan sama. Padahal artikel itu nggak harus, kalau misalkan artikel ini menandai 3 kata benda dalam bahasa Yunani itu nggak harus sama gitu kata bendanya, ini ngawur sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, di mana buktinya bahwa Bapa itu diurapi? Saya nggak nanya apakah Yesus itu Bapa atau enggak. Jadi kenapa Anda buktikan Yesus itu Bapa? Saya nggak nanya Yesus itu Bapa atau enggak. Yesus berkata dia adalah anak. Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa. Jadi mustahil kalau Yesus itu Bapa. Kamu kan paksakan Yesus menjadi Bapa, itu problemnya. Nah, karena kan kau tadi mengklaim bahwasanya Bapa itu kan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Kalau Bapa itu Mesias, maka ada yang mengurapi Bapa. Silakan tunjukin satu dalil saja. Bapa itu diurapi, dan diurapi sama siapa? Jangan lari kemana-mana. Saya nggak butuh kau menjelaskan Yesus itu Bapa lah, itu cocok mologi kamu aja gitu lah.
Jadi silakan dibuktikan Bapa pernah diurapi karena kau bilang Bapa itu adalah Mesias, silakan. Oh ya sebentar, sebelum ke kamu saya tunjukin dulu ayatnya. Bahwa Mesias itu adalah anak, bukan Bapa. Jadi dari tadi saya pakai dalil, kamu cuman kan asumsi aja, pakai dalil yang gak nyambung gitu. Mazmur 2 ayat 7 dikatakan begini, ini nubuatan terhadap Yesus Kristus sang Mesias. Aku mau menceritakan ketetapan Hasyem. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi sejak perjanjian lama, Mesias itu telah dinubuatkan sebagai apa? Bukan sebagai bapa, tetapi sebagai anak. Jadi sang anak inilah yang kemudian diurapi dan disebut sebagai Mesias, bukan bapa. Kalau bapa nggak pernah diurapi. Jadi silakan kau buktikan kata-kata kamu bahwa Bapak itu diurapi, silakan. Oke, Pak Hos. Jadi sebenarnya kalau Demian itu wawasannya luas, sudah ngerti maksud saya. Jadi gini ya, Demian minta Bapak diurapi. Sama ketika saya tanya, mana anak diurapi? Nggak ada. Ya, yang harus kita buktikan Bapak itu siapa. Kalau saya sudah berhasil membuktikan Yesus itu Bapak, jangan tanya lagi Bapak diurapi, karena sudah dibuktikan secara tekstual bahwa Yesus itu Bapa. Ton patera Ieson Kriston. Ya kan? Jadi kalau Demian bertanya mana Bapak diurapi, sama juga anak diurapi kagak ada ayatnya. Bahkan firman diurapi juga nggak ada ayatnya. Nggak ada. Tapi kan ya mungkin kurang maju cara berpikirnya, ya saya pahami itu. Jadi di sini pembuktiannya adalah siapa Bapak itu. Nah kalau sudah dibuktikan bahwa Bapak itu Yesus, nggak usah tanya lagi Bapak diurapi mana ayatnya. Logikanya begitu. Kan saya tawar ini, ya kan? Kamu hanya bisa punya kesempatan, kamu mencari di dalam Alkitab ayat yang seperti ini, satu artikel menandai 3 nomina yang sama, tetapi artinya berbeda-beda. Artinya adalah oknum yang berbeda atau benda yang berbeda. Nah itu baru bisa benar. Itu hanya itu yang bisa menyelamatkan kamu. Hanya itu. Tapi masalahnya nggak ada, karena cara kerja di dalam bahasa Yunani, satu artikel, ya, artikel itu bentuknya akusatif, lalu menandai 3 nomina yang bentuknya akusatif, itu adalah oknum yang sama atau benda yang sama. Jadi kalau satu artikel menandai, contoh 2 artikel, 2 nomina, lalu ini nomina ini akusatif, ini akusatif, lalu ini ditandai juga nomina tapi genitif. Nah itu berarti artinya berbeda. Ini bukan benda yang sama atau orang yang sama, berbeda. Kamu coba cari itu tentang Allah Abraham. Nah Allah Abraham kalau perjanjian lama itu bunyinya begini, Hotheos Abraham. Jadi Hotheos itu artikelnya satu, ho, lalu theosnya itu apa? Nominatif. Abrahamnya itu genitif. Nah, jadi itu berbeda. Jadi Abraham dengan theos ditandai oleh satu artikel ho. Tetapi artinya Abraham bukan Allah. Abraham itu jadi genitif. Nah, itu artinya berbeda. Kalau dibaca literal, Allah dari Abraham atau Allah Abraham, Allahnya Abraham. Karena Abrahamnya bukan nominatif. Kalau Abrahamnya nominatif, Abraham itu Allah. Nama dari Allah itu. Tapi kalau Abrahamnya genitif, Allah itu adalah Allahnya Abraham, kayak gitu. Tapi di sini tidak begitu. Di sini ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif. Ini satu oknum. Ini satu oknum, satu benda yang satu. Nah, sama juga di sini. Jadi saya sudah bisa membuktikan bahwa Yesus itu Bapa. Buat apa lagi saya membuktikan Bapa itu disalib, Bapa itu diurapi? Nah, kalau kamu ngotot ke situ, ya sudah kamu buktikan dulu firman diurapi, anak diurapi, literalnya. Mana firman diurapi, mana anak diurapi, nggak ada. Ya kan? Karena itu hanya sebutan-sebutan. Jadi siapa yang disebut anak, siapa yang disebut sama firman, siapa yang disebut Bapa, cari tahu di dalam Alkitab. Alkitab jawabannya. Jadi kan di sini ton patera. Patera ini akusatif loh, coba saya kasih lihat ya. Oke. Nih ya, nih.
Oke. Ya, buat Tritunggal memang sulit bisa menerima kenyataan. Oke. Ini ya, ini ton. Ton itu akusatif. Ya. Patera itu akusatif. Ini akusatif. Ya. Kalau kita perbandingkan dengan ini, dengan bentar ya. Oke, coba kita buka Kisah Para Rasul 17. Loh, kok sini? Oke. Saya rasa Demian sudah paham, tapi karena nggak ada dalil pembanding, jadi ya saya paham responnya seperti apa. Nah, kayak gini. Oke, bentar ya. Nih, ini ton, ini akusatif. Akusatif. Oke. Ton, kurion, ieson, kriston. Jadi bedanya dengan di ayat semula kan di sini saja. Di sini tertuliskan patera akusatif. Nah, di ayat yang Kisah Para Rasul di sini tertulis kurion. Ton, kurion, ieson, kriston. Tapi di sini tertulis patera, ieson, kriston. Gak ada yang masalah, sama. Jadi Demian itu hanya bisa selamat ketika dia menemukan pola seperti ini, ya, pola seperti ini, lalu orangnya berbeda atau bendanya berbeda. Nah, di situ dia baru bisa selamat. Selama nggak bisa, itu hanya asumsi saja. Iya. Itu. Udah. Siap. Akusatif adalah kasus tata bahasa yang digunakan untuk menandai objek langsung atau objek penderita dari kata kerja transitif. Jadi itu tidak ada hubungannya kalau tiga kata benda disebutkan, maka tiga kata benda itu belum tentu sama, itu tidak berbicara seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nggak usah pakai bahasa yang sebenarnya bocil pun bisa paham gitu. Tolong besarin layar saya dong, Bang Hos. Tolong dibesarkan dong. Jadi kalau saya kan pakai data bahwa kalau Yesus disebut sebagai Mesias, ya karena ada buktinya bahwa dia diurapi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus-Nya dan kuat kuasa, dan mengurapi dia dengan Roh Kudus-Nya dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi ada ayatnya Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Tapi kalau Bapa diurapi, itu nggak ada ayatnya. Jadi kalau Bapa diurapi, ya masa saya juga nggak mengakui bahwa Bapa itu Mesias. Bahkan kan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 kan dibilang Yesus itu Kristus, Mesias. Bapa itu tidak pernah dibilang sebagai Mesias nih. 1 Yohanes 2 ya ayat 22. Nih, saya screen lagi. Teman-teman lanjut dulu ya, saya mau sholat maghrib dulu. Dilanjut ya. Iya. Nih. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi yang disebut sebagai Kristus itu ya cuman Yesus, bukan Bapa. Kalau Bapa Kristus, ya dari tadi kan kamu cuman asumsi, datanya nggak ada. Jadi kalau datanya nggak ada bahwa Bapa diurapi, ya kita nggak boleh klaim kosong gitu loh Bapa diurapi, tapi nggak ada dalilnya. Jadi pakai dalil lah Bang bahwa Bapa diurapi. Saya nggak butuh abang menjelaskan Bapa, Yesus, dan Kristus. 3 kata benda akusatif, maka ketiganya sama. Aduh. Kalau genitif Bang, saya jelasin buat abang ya. Genitif itu tidak harus sama Bang. Kayak contoh nih, Maliki, the professor of University of Manado misalkan. Itu kalimat genitif. Tapi universitas di situ itu bukan Maliki. Bahkan setiap kata genitif itu tidak harus sama kata bendanya gitu loh. Tapi kalau Maliki, dia karena buka Google gitu kan, dia lihat genitif artinya kepemilikan gitu. Oh, berarti kalau misalkan Bapak dan ini berarti sama gitu. Kampus dan Maliki itu sama objeknya gitu. Itu Jadi kan menurut harus kamu ada Demian, gitu. jadi Yesus itu diurapi ya? Sebentar Bang.
Ini kan saya sama Maliki bukan sama yang Ya muslim. saya kan Jadi moderatorin kalau dari yang tadi. muslim masuk kan jadi ini. Cuman nanya, Yesus itu diurapi kan gitu tadi yang kau omongin. Iya, kalau tadi kan ada ayatnya. Kalau Maliki kan dibilang Bapa diurapi kan nggak ada Ya ayatnya. tinggal ngomong lo. Iya lu susah Dan amat sih Yesus ditanya. dan Yesus Lu, itu lu adalah baper, anak saya. Demian lu baper banget Siap, sih, siap, sensi siap. banget gitu loh. Ya, sorry. Lu tinggal ngomong iya diurapi gitu loh. Iya, jadi Ya gini, udah, saya lanjut. tambahkan ayat lagi ya. Ini tambah ayat lagi nih. Matius 1:20 berapa ya? 21, oh ya. Nah, yang mendapatkan nama Yesus itu adalah Sang Firman atau Sang Anak, bukan Bapa. Jadi kalau dibilang Yesus diurapi, kan dia bilang nggak ada anak diurapi gitu kan, nggak ada Firman diurapi lah. Firman itu kan Yesus, gimana sih? Firman itu kan anak, kok masih aja berbelit-belit. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia di sini kepada siapa ya? Kepada Firman yang menjadi manusia, yang menjadi anak manusia gitu loh, dinamakan Yesus. Sejak kapan Bapak dinamakan Yesus? Emangnya Bapak pernah lahir dinamakan Yesus gitu? Kan jadi lucu gitu. Jadi yang Lu ngomong sendiri nih, nggak lu ngomong sendiri ini rumus ini loh. Ini rumus ini lu ngomong sendiri. Herdi lagi silakan gantian. Loh, ini saya kan lagi diskusi sama Herdi bukan sama Muslim. Iya. Tapi lu ngomong sendiri di sini karena lu ngomong sama Herdi katanya tiktokan. Saya lagi menjawab, lagi menjelaskan iman saya. Ya silakan Herdi Kalau lagi. saya- Ini saya moderatorin Herdi lagi silakan. Loh, Gantian. Ya Demian juga nggak bawa belum, data. saya udah bilang ini. Demian juga nggak bawa data Dari tadi saya pembanding. tunjukin data loh, emang tadi bukan data. Bukan data seperti saya. Contoh begini, besarin layar saya. Gini loh Demian, saya kasih contoh ya. Gini. Di Matius 1 ayat 1, gini ya. Ini semua genitif. Matius 1 ayat 1. Genitif. Semua genitif nih. Hanya yang paling atas itu nominatif. Tapi ini tidak bisa dipahami sebagai benda yang sama atau orang yang sama. Kenapa? Karena tidak ada artikelnya. Nih, biblos itu nominatif. Geneseos itu genitif. Nggak ada artikelnya. Makanya tidak bisa dipahami benda yang sama. Ini perbandingannya ya. Ini Yesus Kristus huyo Daud huyo Abraham. Itu genitif semua. Semua itu genitif. Nah, biar Demian juga tahu ya. Genitif. Feminim, genitif, nominatif, feminim. Nah, nggak ada artikelnya. Nah, kalau di sini ada artikelnya, tou Yesus Kristus, lalu terus ke bawah begini, berarti Yesus semua itu adalah benda yang sama. Tapi kan nggak ada artikelnya. Nah, itu fungsi dari artikel. Itu loh. Nah, Demian kan hanya minta mana Bapak diurapi. Ya kan saya tadi minta. Anak ada nggak diurapi? Yesus kan anak katanya. Ada nggak ayatnya anak diurapi? Yesus itu kan firman. Ada nggak firman diurapi? Larinya, Yesus itu kan adalah sang firman. Yesus itu kan adalah anak. Sama, Yesus itu juga Bapa. Makanya pembuktiannya, buktikan dulu. Di dalam Alkitab ada nggak Yesus bukan Bapa? Nah gitu. Kalau kamu tidak bisa buktikan dari sudut originalnya, ya kamu buktikan dari terjemahan bahwa Yesus bukan Bapa. Karena di dalam Alkitab ada ayatnya literal Yesus itu Bapa. Kayak gitu. Jadi saya ulangi ya Demian. Jadi artikel ini besar sekali fungsinya. Artikel ini besar sekali fungsinya. Kalau tidak punya artikel, ini bisa berbeda-beda orang ini. Kata benda ini bisa berbeda-beda. Tetapi karena ada artikel itu menjadi khusus. Karena artikel itu menyingkapkan identitas. Itu. Jadi tiga nomina yang sama ini, nomina yang sama ya, itu ya nomina yang sama, itu benda yang sama atau orang yang berbeda. Kalau kamu pengen contoh, saya kasih contoh nih. Gini Demian, kalau kamu nggak dapat contohnya, saya kasih aja biar kamu juga tahu. Contoh di 2 Timotius ya. 2 Timotius. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. Nih, 2 Timotius 3 ayat 17.
Ya. Kita baca terjemahannya 2 Timotius 3:17. Lihat ya. Nih. Kayak begini Demian. Nih. Tou theo anthropos. Nah, anthropos ini kalau sama bentuknya genitif, maka manusia Allah. Manusia itu Allah. Itu. Tapi anthropos ini tidak berarti manusia Allah karena bentuknya nominatif. Jadi anthropos ini bukan Allah ini. Tou theo. Ini artikelnya satu, tapi menandai dua nomina. Artikelnya satu, menandai dua nomina. Nah, satu nominanya genitif sama dengan artikelnya, tapi satu nomina yang ditandai itu nominatif. Jadi berbeda artinya. Artinya begini, kepunyaan Allah. Di 2 Timotius 3. Kayak begitu maksud saya, tapi kan Demian nggak nangkap maksud saya apa. 2 Timotius 3 ayat 17. 3 ayat 17. Jadi Demian harus cari itu pembandingnya untuk menggugurkan argumentasi saya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kepunyaan Elohim. Jadi manusia itu sebagai subjek, tapi artikelnya satu. Ya. Artikelnya di toteo, ditandai dengan manusia sebagai nominatif. Manusia kepunyaan Allah. Jadi terjemahannya berubah. Karena apa? Ini bentuknya berbeda dengan ini. Gitu. Nah, contoh lagi tentang artikel. Contoh di sini. Di Ibrani. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 10. Ya. Mudah kok Demian belajarnya. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Kita lihat terjemahannya. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Aduh, bentar ya. Ini. Tou somatos Yesus Kristo. Ya, ini satu artikelnya. Tapi menandai 3 nomina. Apakah nomina itu berbeda? Kita lihat. Ini tou genitif, 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 genitif. Jadi 3 nomina yang ditandai genitif semua, sama dengan artikelnya. Nah, artinya 3 nomina ini itu adalah benda yang sama atau orang yang sama. Jadi somatos Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus. Tubuh. Jadi somatos itu Yesus. Tubuh. Somatos Yesus Kristus. Nah, itu. Tou somatos Yesus Kristus. Coba Ibrani 10 ayat 10. Demian itu hanya bisa selamat dengan perbandingan yang seperti saya buka. Berbeda. Benda yang berbeda, orang yang berbeda. Itu saja yang bisa menyelamatkan Demian. Ibrani 10 ayat 10. Kalau soal definisi akusatif, genitif, itu anak-anak juga tahu Demian. Kita ngerti, tapi ini bukan tentang itu. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh ini adalah Yesus Kristus, adalah gelar bagi Yesus. Satu. Jadi 3 nomina ini satu oknumnya, satu bendanya. Kayak gitu. Nangkap ya Demian ya. Jangan tanya lagi ini apa? Wah, Bapak di Urapi. Ya. Ya, kalau itu dalam bahasa Inggris itu the body of Jesus Christ. Jadi kata definite di situ itu kepada tubuh atau body. Jadi bukan kepada Jesus dan Christ itu enggak ke situ gitu. Jadi genitif itu, bukan genitif ya. Tapi artikel itu dia hanya menandai satu kata benda saja. Kalau kau belajar bahasa, artikel itu dia tidak menandai 3 kata benda. Jadi penjelasan kamu tadi itu salah. Jadi kamu belajar dulu apa itu artikel. Kalau kamu nggak ngerti artikel ya,
Bahkan 3 kata benda pun kau katakan bahwa tiga-tiganya itu ditaruh artikel gitu, seperti kalimat yang tadi kan. Jadi yang ditaruh artikel itu cuma satu kata benda, itu tubuh saja. Kemudian ada the body of, kalau of ini genitif, Jesus Christ. Nah, jadi itu adalah sebuah kalimat genitif, dan Jesus dan Christ tidak ada genitifnya di situ. Kalau kau belajar bahasa, baik bahasa Yunani maupun bahasa Inggris gitu. Tapi sama aja kamu kan gimana ya, kalau kamu ngomong tanpa pelajari bahasa ya nanti salah gitu. Genitif kamu nggak tahu penggunaannya. Kemudian artikel juga kamu nggak tahu penggunaannya. Setiap genitif itu tidak harus kata bendanya sama gitu. Kayak contohnya the father of Maliki, itu kalimat genitif, artinya bapaknya Maliki. Maliki sama bapaknya itu berbeda, tapi itu kalimat genitif, tapi kata bendanya berbeda. Jadi kalau kau belum paham bahasa ya kau susah gitu. Kalau saya jelasin juga mungkin kamu nggak ngerti. Bentar, Dem, pemoto, Bang Andi, aku izin dulu ya, maghrib dulu ya, saya turun dulu. Lanjut Demian. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Jadi kalau orang yang belajar bahasa, mereka pasti paham penjelasan saya gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar bahasa, ya mereka bakal bingung gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi kan kau nanya saya, buktikan bahwa Yesus bukan Bapa gitu kan. Sebenarnya saya nggak usah buktikan karena Yesus sendiri yang bilang dia bukan Bapa. Matius 23 ayat 9, Yesus berkata, jangan kau menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus juga berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Jadi kalau kau bilang Yesus Bapa ya, berarti Yesus bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Nggak mungkin Yesus berdusta. Tapi saya yakin Yesus kamu suka berdusta gitu kan, suka bersandiwara. Yesus diutus oleh Bapa, ternyata dia bohong gitu kan, lagi bersandiwara gitu. Yesus berdua, ternyata nggak berdua kepada Bapa, tapi dirinya sendiri. Artinya kan Yesus lagi berdusta, lagi bersandiwara. Kalau Yesus saya nggak lagi bersandiwara gitu bro. Jadi dia berdua kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau dia itu Bapa, nggak mungkin Yesus berdua gitu kan. Logikanya kan gitu. Kalau Yesus itu Bapa, pasti kan dia ngomong sama dirinya sendiri. Faktanya kan dia berdua, bahkan sampai nangis-nangis di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap sama tentara Romawi. Sebelum ditangkap ya, Yesus nangis kan? Iya kan? Yesus nangis sambil berdoa. Pertanyaannya, dia berdoa kepada siapa gitu loh? Berdoa kepada dirinya sendiri maksudnya. Jadi lucu, kalau kita jadi wanes itu kita jadi gila. Nah, jadi tolong kembali ke pertanyaan saya, karena pertanyaan saya tadi kan tidak dijawab. Tunjukin ayatnya bahwasanya Bapa diurapi. Jangan kabur kemana-mana bang. Tunjukin saya satu ayat saja, karena dari tadi Anda nggak jawab-jawab. Kalau ada ayatnya Bapa diurapi dan Bapa itu Mesias, saya siap jadi wanes bang. Di situ aja bang, jangan lari kemana-mana bang. Kalau ada ayatnya, saya siap jadi wanes. Silakan. Oke. Jadi saya merasa sih Demian putus asa. Jadi gini loh Demian ya. Kalau kamu meyakini bahwa yang diurapi itu bukan Bapa dan anak, adalah anak yang diurapi, tentu kamu sudah bisa membuktikan kepada kita anak diurapi. Ini loh bang, sudah kuurapi anakku, ya kan? Telah kuurapi. Nanti kamu mengutip Matius 3:17, inilah anakku yang kukasih, ya kan? Masih begitu, dipelesetkan, mana kata mengurapinya, ya. Jadi intinya begini Demian, bahwa Bapa dan Anak dan Firman itu hanya sebutan saja. Mengacunya kepada siapa? Alkitab pembuktiannya. Saya rasa Demian itu berbicara tentang artikel dan nomina-nomina yang dia sebutkan, dia jelaskan begini panjang lebar. Itu saya nilai itu omong kosong. Ya, karena tidak pernah dia buktikan pembanding. Artinya apa yang dia ucapkan itu tidak semua seperti yang dia jabarkan itu tidak pernah terkonfirmasi. Bisa nggak kasih satu ayat saja bahwa ada artikel di dalam Yunani, ada satu artikel yang bentuknya sama, menandai atau tidak menandai
beberapa artikel atau menandai beberapa artikel dan beberapa nomina, dan nomina itu berbeda arti. Nah itu kan yang kita tunggu dari tadi. Masalahnya kan saya sudah cukup bawa data tuh, tapi Demian kan nggak ada. Ya kasihan sih menurut saya. Saya tidak mau panjang lebar lagi komentarnya, Bro Handi, silakan. Iya, saya dikit ya bang. Jadi gini bang, sebenarnya kan ayat yang tadi abang kasih itu simpel aja kita memahami bahasa. Cuman abang kan nggak tahu kapan genitif digunakan, kapan artikel digunakan. Kalau kita belum paham, ya susah gitu loh. Kayak kita kalau belajar bahasa, contoh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ada 16 tenses, ada past tense, past tense itu dia punya keluarganya, ada 4. Kemudian ada future, ada present. Di present itu dia punya keluarganya juga ada 4. Kemudian apa namanya future, kemudian ada past future. Totalnya semuanya ada 16. Nah, jadi kalau misalkan abang belum hafal dan abang belum paham penggunaan daripada kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian penggunaan artikel, kemudian kapan artikel itu digunakan, kapan genitif itu digunakan. Kalau abang belum paham ya susah gitu loh. Coba abang cariskan saya satu saja, itu kan cuman interlinear kan, cuman kalau saya jelasin abang nggak paham gitu loh. Yang namanya artikel dia cuma menandai satu kata benda bang. Kalau abang bilang 3 berarti abang kurang belajar gitu loh. Nah kemudian genitif itu kepemilikan bang, dan tidak semua kepemilikan itu satu oknum bang. Kalau abang gimana? Contoh saya kasih satu kalimat kan, seperti yang tadi saya kasih bahasa yang simpel-simpel aja. Kalau saya pakai bahasa yang tinggi ya, abang nggak akan mungkin bisa paham gitu. Seperti yang tadi kan, the father of Maliki itu kalimat genitif bang, bapaknya Maliki. Tapi kalau bang Maliki yang terjemahin kata-kata saya, apa namanya ini kalimat genitif, the father of Maliki, father Maliki berarti satu orangnya. Kalau abang Maliki memahami satu orangnya, aduh gimana ya, susah bang. Jadi kalau kita belum bisa menerjemahkan bahasa, nggak paham bahasa, kita jelasin, nanti jadi gabrul gitu loh. Makanya kita balik aja ke pembahasan masalah Yesus itu Bapa atau nggak usah bahas masalah bahasa gitu loh. Karena saya sekolah bang, saya belajar bahasa Inggris bang. Walaupun bahasa Ibrani dan bahasa Yunani saya masih belajar kan gitu kan. Tapi saya ngerti bang, jadi nggak usah bodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jadi kita kembali aja ke masalah apakah Yesus Bapa itu diurapi atau enggak. Tadi kan saya udah tunjukin kisah para rasul 11 bahwa Bapa yang diurapi kan Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah anak. Kalau kemudian kalau kemudian Bang Maliki mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya berarti kan Yesus berbohong gitu. Ketika dia berkata bahwa Bapa yang mengutus aku, ternyata berbohong kan. Ternyata dia adalah Bapa sendiri. Jadi kayak gimana ya, kita itu kalau jadi wanes ya jadi gila gitu. Kalau misalkan saya mau pakai logika untuk menyerang abang ya gampang aja gitu loh. Cuman apa ya, kita kan mau diskusi, mau mencari kebenaran. Jadi kalau penjelasan abang itu cuman penjelasannya asumsi ya susah gitu loh. Kalau asumsi kan semua orang bisa. Tapi kalau misalkan abang kasih ini ayatnya Bapa diurapi sama Roh Kudus, ya kan saya percaya bang. Atau Bapa dinubuatkan bahwa dia diurapi gitu kan. Tapi masalahnya mau perjanjian lama, perjanjian baru, di perjanjian lama juga yang diurapi ya Mesias, anak Allah gitu, bukan Bapa gitu. Di perjanjian baru juga Yesus sang anak yang diurapi. Emangnya ada Alkitab dibilang bahwa Yesus itu adalah Bapa? Nggak ada. Alkitab hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak. Ketika Yesus tanya ke murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Kemudian salah satu muridnya berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Bukan manusia yang berkata itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus nggak pernah mengaku sebagai Bapa, Yesus hanya mengaku sebagai apa? Sebagai anak. Jadi kembali ke topik bang, silakan jawab pertanyaan saya. Ini udah 2 kali putaran, tapi pertanyaan saya nggak jawab gitu loh. Kalau 3 kali nggak jawab lagi, ya mau gimana lagi bang? Aduh, itu aja sih. Oke. Saya rasa sih Demian, kamu cari data aja, kita tunggu bahwa apa yang saya paparkan itu mudah dan tidak seperti yang saya ucapkan. Kita menunggu kok. Artinya kamu cari pembanding supaya asumsi yang kau
katakan dari tadi itu bisa menjadi benar. Oh, ternyata malikil hanya cocokmologi, ya kan? Artinya kau cari seperti ini loh. Kamu cari pola yang seperti ini, ya, itu tidak berarti satu benda, tidak berarti satu orang. Dengan bentuk kata yang sama ya, semua genitif, kamu carikan satu aja supaya apa yang kau terangkan dari tadi itu benar. Itu loh. Tapi kan dari tadi kita nunggu loh. Kita nunggu. Mana apa sih bantahannya? Jadi hanya apa ya yang kau paparkan dari tadi ya? Hanya itulah angin lalu kata orang ya. Ini kan kamu terserah mau cari dalam bentuk nominatif, mau cari dalam bentuk akusatif, mau cari dalam bentuk genitif, datif, terserah. Intinya satu artikel ya yang sama menandai 2 sampai 3 sampai 4 nomina yang sama dengan artikelnya, bentuknya. Kayak gitu loh. Jadi kamu harus bisa membuktikan itu. Kalau enggak, apa yang kau ucapkan itu enggak ada orang yang percaya. Kalaupun kau berbicara malikil dengan bapaknya, itu dalam bentuk bahasa tidak akan begini demikian. Itu berbeda malikil dan bapaknya. Jadi malikil sebagai subjek, nanti sebagai nominatif, bapaknya itu sebagai objek atau genitif. Ya, bisa menjadi subjek, bisa menjadi genitif bapaknya. Itu bapaknya malikil. Nah, itu. Jadi tidak akan seperti ini bentuknya demikian. Masalahnya contoh yang kau ucapkan itu tidak pernah kau bisa kau tampilkan. Oh ini loh, ini malikil. Ini ada ini artikelnya akusatif. Nominanya juga akusatif. Ini orangnya berbeda. Nah itu kan, itu baru bisa menggugurkan demikian. Tapi kalau hanya cuap-cuap demikian, ya untung kamu tidak di Makau. Kalau di Makau sudah ditembak. Itu loh demikian. Ya saya harap kamu dewasa lah. Kalau memang tidak bisa membuktikan atau belum bisa ya nggak usah. Nah sekali lagi, kamu minta bapak diurapi. Kamu sendiri tidak bisa membuktikan anak diurapi. Firman diurapi nggak ada, lalu bagaimana kamu membuktikan itu? Masalahnya di sini kita buktikan siapa bapak itu, siapa anak itu. Begitu. Kalau sudah dibuktikan bahwa bapak itu Yesus, untuk apa lagi saya mencari ayat bapak diurapi? Karena Yesus sendiri adalah bapak itu kan? Itu logikanya demikian. Tapi kamu kan tidak cukup smart untuk menanggapi itu. Nggak tahu kenapa ya. Coba tanya ke Bro Handi. Saya mungkin tahu, mungkin Bro Handi bisa tahu jawabannya. Enggak, silakan. Kok nggak ke saya langsung ya? Nah dari tadi saya tanya kamu nggak bisa jawab. Enggak, bukan saya nggak bisa jawab, Bang. Tapi kalimat yang tadi abang tunjukkan itu, artikel di situ itu merujuk kepada kata benda pertama, Bang. Bukan tiga-tiganya. Jadi kalau abang mengatakan seperti itu, di sini ada ketiga kata benda, kemudian definitnya di artikelnya di depan, maka tiga-tiganya itu apa ya, susah gitu loh. Bahkan di situ tidak gini loh, kalau dalam bahasa, nggak usah bahasa Yunani lah, kalau bahasa, karena gini, yang tadi abang kasih itu kan dari kodeks yang berbeda kan. Nah kalau abang lihat analisis teksnya, bahasa Yunani yang digunakan itu udah beda lagi. Karena konteks penggunaan bahasa Yunani di abad ke-4, kayak kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, nah itu juga butuh tafsiran untuk memahami dan menerjemahkan, karena bahasa Yunani di abad 4, abad ke-3 itu beda lagi tuh. Jangankan bahasa Yunani yang di abad 3-4 lah, bahasa Indonesia aja gitu loh. Bahasa Indonesia di zaman Soekarno dengan bahasa Indonesia di zaman kita aja agak perbedaan gitu loh. Tulisnya ya kan, kayak dulu jadi doloe gitu kan. Loh apalagi bahasa Yunani yang ibaratnya di 2000 tahun yang abad ke-3 atau abad ke-4, kemudian Anda tanpa gunakan analisis teks dan kemudian menerjemahkan bahasa pada zaman itu kan jadi lucu gitu. Bahkan artikel aja diartikan kepada 3 kata benda, itu kan ngawur sekali gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti penggunaan artikel, kita nggak ngerti genitif dan sebagainya, susah gitu. Kalau kita ngomong itu ya kita ada isi lah, kalau nggak ada isi kan nanti pembahasannya jadi nggak nyambung. Kalau misalkan kita ngomong kita benar pun ya pasti dianggap salah gitu loh. Jadi nggak usah bahas masalah itulah, genitif lah, artikel lah dan segala macam. Jawab saja pertanyaan saya gitu loh. Di mana Bapak diurapi, nggak usah lari kemana-mana. Silakan Bang. Itu loh, iya, oke.
Saya rasa saya sudah cukup ya, karena mungkin ya lain waktu lagi kita. Bro Unity mungkin mau melanjutkan. Lanjut. Bang, tadi itu dia bahas soal apa bang? Definite artikel dengan apa tadi? Tidak mengacu pada nomina Definite artikel yang dengan genitif. 3 nomina sekaligus gitu. Bentuk genitif. Tadi lu Genitif. bilang apa? Coba Yang mana? definite artikel itu tidak mengacu pada apa tadi? Apa? Kan tadi lu bilang genitif itu apa? Coba lu jelasin dari awal. Gak usah ketawa, ini bukan lagi ini stand up comedy. Nggak lupa, saya lupa. Oh. Coba lu susun argumen dulu yang baik gitu. Ya, yang salahnya yang mana? Makanya coba lu ulangi. Biar Lah, aku kau kasih mau tunjuk satu mengkritisi tapi ayat. kau nggak tahu apa yang mau dikritisi. Biar aku kasih tunjuk satu ayat. Ya coba, kan tadi lu bilang definite artikel itu hanya berlaku pada satu kata benda ya? Atau apa tadi? Tidak harus juga, bukan gini. Jadi Makanya, artikel coba itu lu bisa ulang. satu kata yang jamak, bisa juga satu kata yang tunggal. Bisa Oke. satu kata yang jamak, bisa tadi satu lu kata yang kritik tunggal. dari Bang Malikil itu Tapi kalau apa? kalimat Itu yang yang aku tadi- tanya. Itu yang kutanya. Oh iya. Apa Nah, tuh? jadi Coba. yang tadi dia tunjukin di situ ada kata pater, ada kata Bapa, kemudian ada kata Kristus, ada kata Yesus dulu, baru kata Kristus. Nah, dia menafsirkan gini. Jadi artikel itu kepada tiga-tiganya gitu. Kepada artikel itu merujuk kepada tiga-tiganya. Kalau menurut kamu gimana? Kamu pernah baca, harusnya kan kamu tahu Matius 28 ayat 19 itu juga sama kan kasusnya? Matius 28 Matius ayat 28 19. ayat 19 itu genitifnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua genitif. Bukan genitif, artikel loh, ini nggak nyambung nih. Coba ditunjukin tuh yang Enggak. mana yang lu maksud. Yang Karena tadi contohnya gini, yang tadi saya to onoma to bukan pater. genitif, artikel nih, orang nggak nyambung, astaga. Loh kan tadi lu bilang genitif sebentar artikel. Makanya coba lu kasih artikel. Jadi makanya gini, coba Maliki tadi bilang bahwa artikel itu di ayat dia berapa? merujuk kepada Bapa, Kristus, Bapa, Yesus sama Kristus. Kemudian saya jelasin, artikel itu hanya Di pada ayat Bapa berapa? saja. Di ayat berapa Tadi saya coba? nggak tahu tadi Maliki buka dari mana. Kalau contoh kayak to onoma to patros to huyo to numatos itu gimana? Coba saya Itu kan- terangkan itu lagi kan Demian bentuk ya. singular itu. Coba gini Demian, saya ulangi ya. Iya kan nggak harus Iya, genitif iya. itu Bro host coba dibesarin. Jadi gini loh Demian ya. genitif. Kenapa di situ ada genitif, kan merujuk kepada nama, bukan tiga-tiganya Bukan, sama, itu bukan. ngawur sekali. Bukan ngawur. Kalau yang maksudnya yang di Matius 28, Matius 28 ayat 19. Itu Gini tiga-tiganya genitif loh. Demian, begini loh. Genitif di Demian situ sebentar merujuk lah, kepada nama, Demian. bukan Demian. kepada bendanya sama. Kau Demian. paham genitif nggak sih? Astaga, Demian, santailah. Dia mau genitif, mau akusatif, mau nominatif. Tunggu sebentar ya, saya besar. Pak host boleh dibesarkan layarnya? Bang Hos. Oke, ya jadi begini ya Demian. Kan di sini mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan Tuhannya tidak diterjemahkan toh. Nah, Betul. ini kan tiga nomina yang sama, Tuhan, Yesus, dan Kalau Kristus. bahasa Inggrisnya the Lord Jesus Christ loh, the Lord Jesus Christ. Iya. The Lord itu di artikel itu, Aduh, Demian. itu kepada Lord gitu loh. Kamu ngerti nggak? Kamu aduh. Demian, Artikel santai itu lah. tidak, Santai. kalau Anda ngulang-ulang tapi kalau nggak ngerti saya malas gitu loh. Ya udah, coba didengarin dulu, jangan Dengar dulu nangis dong. Demian. Ini kan artikelnya satu, ada tiga nomina yang ditandai oleh satu artikel. Jadi Itu salah, Kristus, ini ngawur sekali. lah, kenapa sih Demian Oh, begini? salah, lu nggak bisa bantah pakai data tadi kok. Ini kan, salah nih. doang. Ton,
ini kan artikelnya. Enggak, kalau Ini- kalau bahlul sebentar ya susah, dulu, bro. woi. Ini Coba- kan coba ton lihat artikelnya. Artikel akusatif. Kurion itu nomina akusatif. Iesoun itu nomina akusatif. Kristoun nomina akusatif. Ya kan? Artikelnya satu. Iya, Bu. Ada nih orang. Sebentar dulu, Atau Demian. artikel Demian sebentar dulu. Demian. Goblok, itu apa yang salah Sebentar, dari situ? Demian. Yang berbeda. kamu ngerti penggunaan Sebentar artikel dulu. nggak? Kamu mengerti dan Oh kamu iya, nggak silakan, mengerti. silakan. Sebentar dulu. Berbedanya dengan ayat ini kan sama. Ton, patera, iesoun, kristoun. Berbedanya di ayat ini, bedanya di sini bukan kurion, tapi patera. Nah, di satu sisi kan kamu tidak beriman Yesus Bapa, makanya kamu menyangkalinya. Tapi kalau di sini kurion, pasti kamu terima kok. Iya. Bedanya kan di sini. Munafik semua. Di sini patera ini kan akusatif Semua juga, orang ini. Demian. Ini patera akusatif. Bedanya di sini karena tertulis patera. Kalau kurion, kamu kan baca Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Iya. Tapi karena di sini Bapak ditulis Yesus patera, Kristus. makanya kamu menolak. Begitu. Sesimpel itu sebenarnya, Kasihan Demian. dia. Ini udah, ini di naskah Ya, di udah. teks lain ya Bang ya. Iya. Jadi saya kasih tahu dia. Ada yang Iya, pakai saya patera. boleh apa bertanya ke pakai Unity, boleh nggak saya kurion? tanya ke Unity, Iya. Bang Maliki, boleh nggak saya tanya Lalu ke Unity, Bang? di naskah yang lain ada lu pakai bantai Theon. ini nih. Theon, Iya, Yesus, boleh, bantai boleh Kristus. saya nanya ke Unity, Ini boleh satu nggak Bang definite. Maliki? Boleh saya Lu mau nanya nanya ke apa lu aja nggak Unity bisa nggak? bantai ini? Coba lu Bang nanya Maliki apa boleh coba? nanya satu pertanyaan? Udah. nanya. Saya nggak bisa Bang diskusi Maliki, lagi, boleh Demian. satu pertanyaan, Soalnya Bang Maliki, Bang Unity? Lu mau nanya Boleh apa? Lu nggak, Bang? bantai itu tadi. Itu tadi. Iya, iya. Saya mau bantah nih dengan pertanyaan, Bang. Boleh nggak, Bang? Coba. Ya, kalau Coba the buat Lord pertanyaan. Jesus Christ, kita kira-kira artikel D itu kepada siapa? Kepada kalimat yang mana? Loh, kepada Lord kan Lord Jesus Christ itu kan satu kalimat itu. Satu. Jadi the Lord itu kepada tiga-tiganya. Iya kan di situ kan satu. Nah, ini Yesus ngawurnya, Christ. Wanis Jadi itu ya Lord seperti di itu. situ, Lord itu kan Tuhan Yesus Kristus. Aduh. Lu paham nggak? Masa lu mau Kata penggal definite itu di situ kata? itu merujuk kepada kata Lord, bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kamu nggak ngawur, ngerti ngawur, ngawur, penggunaan, ngawur, kalau ngawur, kamu nggak ngerti ngawur. penggunaan Dengar ngawur. artikel, ya susah. Dengar ngawur. Ya, misalnya Begitupun dengan masalah Tuan genitif. Presiden. Misalnya Tuan Presiden. Lu nggak bisa penggal. Nah, artikel Tuan di situ itu kalau kepada lu Tuhan lepas dari- saja. Kamu ngerti nggak? Kamu nggak nyambung ini. Kamu dongonya ngawur, kayak Maliki goblok. nih. Misalnya kalau Dia ada udah- dia mulai terguncang. loh, Tuan di situ Mr. Presiden itu satu lu nggak yang bisa penggal ditambahkan goblok. definite artikel di situ hanya Tuhan Lu Bahlul. ini belajar bahasa Inggris ngawur. Lu nggak bisa penggal itu kata karena kata definite artikel itu dia mau menjelaskan sekaligus itu. Masa lu mau Nggak penggal tahu, kata tapi presiden? yang ditaruh Tahu definite nah kenapa itu ya lu kata Lord bantah? itu. Ya, sekarang Loh, kalau penerapannya misalkan- pada iya, iya. dalil itu lu mau penggal. Oke. Penerapan pada dalil Loh, itu lu mau kalau penggal. misalkan tiga-tiganya ditaruh definite artikel, maka tidak bisa. Contoh nih, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nah, semuanya ditaruh. Tidak bisa satu D ditambahkan kepada tiga-tiganya, nggak bisa. Bahkan kalau kau ngawur, belajar itu- bahasa Inggris, Goblok, Kalau itu kau- definite artikel di situ itu bentuknya genitif. Lu paham nggak? Lah, saya makanya tahu, dia emang mengacu, gini, makanya definite dia artikel, mengacu. nih orang nggak nyambung loh. Gini, satu nama definite itu, artikel itu bisa satu kepada nama itu kata milik bedanya. tiga nama. Bisa kepada genitif, milik, bisa juga enggak. Milik ketiganya. Satu nama di situ milik ketiganya. Paham nggak? Loh, artikel itu tidak bisa ditaruh dalam tiga kata beda seperti itu Bahlul. Kalau misalkan tiga-tiganya maka harus ditambah juga yang namanya artikel. Seperti tadi, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu ditaruh tiga-tiganya, tidak bisa dia Lu satu kenapa satu jadi saja. emosi Demian? Demian kenapa jadi emosi? Kaidah Enggak, saya dia yang duluan, dia yang emosi, saya nggak emosi. Kaidah Yunani itu kan dia sudah membedakan ada definite artikel yang bentuknya genitif. Paham Nah, nggak? definite artikel itu bisa kepada semua kata benda, nggak harus genitif. Iya, dalam gue bahasa, bilang baik dalam bahasa kaidah Yunani. Enggak, kamu kayaknya botolnya sama kayak Maliki gitu loh.
Yang namanya coba. yang namanya definite artikel itu hanya Boleh mengenai nggak satu kata benda, baik itu jamak maupun tunggal. Dibesarin dulu. Dibesarkan. Jadi begini loh Demian, kamu itu hanya bisa punya peluang, kamu cari ayat ya yang seperti ini ya, yang seperti ini ton kurion iesoun, atau satu kata ayat yang ada satu artikelnya lalu menandai 3 nomina yang sama lalu berbeda benda atau berbeda orang. Itu bahasa- Sebentar dulu Demian, Ini, bro, sebentar itu dengar bahasa dulu Yunani Demian. kuno, bro. Kamu gimana sih? Kamu bisa diskusi kagak Dia sih? nggak ada isinya bang, nanya dia percuma. Enggak, tadi itu di kitab apa ya? Saya buka lagi dulu sebentar. Demian, Kamu nggak usah framing lah. Demian, tugasmu, kamu cari di dalam Alkitab ada satu artikel yang bentuknya entahlah, mau akusatif, mau nominatif, mau genitif, mau datif, terserah kamu. Ya, intinya artikel itu dengan nomina yang ditandai lebih dari satu itu bentuknya sama. Lalu artinya, ya arti dari ayat itu benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Nah itu baru bisa membenarkan kamu. Selama kamu asumsi cuap-cuap itu nggak ada isinya kawan. Kalau itu dibilang berbeda pun, maka orang yang menerjemahkan itu, orang yang memaknai itu goblok namanya, karena dia nggak memakai kaidah Yunani. Kayak Ini Demian masalahnya sama. Loh, Padahal masalahnya saya terjemahannya sebentar, sesuai dengan Demian. saya, bukan kamu. Kalau saya bodoh seperti kamu ya terjemahannya sesuai dengan kamu, bro. kaidah Demian. itu. Ini. Dia nggak Ini kan paham saya kasih kaidah, contoh nih. orang. Ini saya kasih contoh nih. Tou Theo Anthropos. Anthropos ini nggak ada artikelnya. Dia ada di belakang Tou Theo. Kalau ini tertulis antropo, manusia Allah jadinya. Tapi kan di sini tidak ditulis antropo. Kenapa? Karena untuk membedakan bahwa artikel ini, kata yang nomina yang sebelumnya yang memiliki artikel adalah benda yang berbeda, nomina yang berbeda. Itu. Demikian begitu caranya mengujinya. Ini Theo Anthropos. Anthropos nominatif. Ini genitif. Ini artikelnya satu nih. Nih, ini kan Apakah artikel itu berlaku Iya. kepada antropos? Theo Anthropos, koma nih. Nah, kamu kan selalu koma, titik, koma. Nah, jadi Anthropos ini masuk di dalam artikel ini. Apakah Anthropos ini adalah Theo? Iya, udah belum? Iya, pakai data Coba lah Bang, supaya ini bagus. saya kan pakai apa namanya Jangan satu congor device ya. doang. Coba abang buka Matius 28 ayat 19, saya minta bantu aja ya bang ya. Oke, Matius 28. Itu ada conjunctionnya. Iya enggak, buka aja Ada dulu, kai. buka aja. Iya, ada kainya Ada itu. kai. Karena kalau si Dungo Unity ini kan dia cuma berani congor aja, dia nggak berani debat satu lawan satu dengan saya gitu. Ya udah. Enggak, kalau misalkan saya lagi satu lawan debat, satu. kalau saya lagi debat sama Maliki kan dia diam dulu gitu loh. Bukan itu demikian. yang dijelaskan. Nanti kamu Karena si Dungo larinya. ini kan dia cuma Dipertegas. besar mulut tapi otaknya kosong gitu bang. Tapi Silakan bentuk buka dulu, Bang. katanya Jangan itu emosi. sama. Santai lah Lu Saya gak ini dia. emosi, bro, paham santai, kaidah bro. kok Mana mau ada debat si sama emosi. gue. Emangnya Gak paham saya, kaidah kok mau debat. Lu paham kaidah nggak? Kita paham loh aduh, Demian. kamu ilmunya cetek bro. Gak paham kaidah. Dibuka aja Tadi dulu bang, dijelasin Matius itu kaidah. 28:19. Iya, Emang kamu punya Demian. ilmu apa kamu? Bahasa Inggris aja dulu. Iya, santai. Jangan begitu. Ini Coba. kan Bahasa Inggris lu bahasa Inggris TOEFL nilai lu berapa sih? Goblok. onoma. Iya, oke, Jadi kalau onoma gitu, itu sebentar. Besarin layar saya ya, kita uji ya. Sebentar dulu. Aduh, apa sih kau ini Demian? Kita uji kira-kira Kekanak-kanakan. siapa yang goblok. Santailah. Silakan, Bang. Kamu minta saya bukakan. Lalu kamu beralih ke yang lain. Ini kan onoma artikelnya tuh toh. Jadi onoma punya Iya, iya. artikel sendiri. Lalu Patros punya artikel sendiri. Kai punya tuh Huyo Iya. punya artikel Siap, sendiri. Bang. Saya dulu ya bang ya. Iya. Sebentar Udah. dulu. Matius 28:19. Nah, Jadi gini, makanya gini. Aduh, capek deh. ya ini kan saya cuman minta bantu aja bang, minta Gini bantu sebentar. buat abang buka, Nah, bukan ini abang jelasin. Iya, ini di akhir kalimatnya, di klausa akhir tou hagio pneumatos. Nah, itu bentuknya apa itu? Iya, udah. Saya kan cuman minta abang bukain, bukan jelasin gitu bang. Iya. Dia jelasin dulu bang, nanti Ya udah baru dimatiin dibantah. aja ya bang ya, saya jelasin ya. Ini bang. Jadi kata artikel yang tadi itu merujuk kepada kata, kalau abang bilang tadi kan pater, cuman pater aja, bukan kepada tiga-tiganya.
Kalau kepada tiga-tiganya maka harus ditambahkan. Tidak bisa tidak ditambahkan kata definitnya juga. Tapi kalau si dungu ini dia nggak bisa ngerti, cuman susah. Aduh, kalau orang dungu kan modal mulut aja tapi otaknya nggak ada. Nah, contohnya seperti ini, Bang. Coba dibukakan ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi 3 kata benda itu nggak bisa kepada satu kata, baik jamak maupun tunggal. Itu tidak bisa Itu di kepada mana 3 kata. Di mana Matius ayat? 28 ya. Matius 28 ayat 19. Tuh. Ini kan Semuanya beda pakai artikel nggak? kasusnya. Sebentar. Saya masih saya, Bang. Sebentar ya. Dia kasih contoh kasus The beda. name, Dia mau the bantah. name of the father and the ini anaknya nggak ada ya. Jadi semuanya gunakan artikel dan ini adalah kalimat genitif seperti yang tadi. And the son and semuanya pakai the of the Holy Spirit. Semuanya gunakan artikel. Tiga-tiganya, Bang. Nggak bisa satu artikel. Dia kepada 3 kata. Dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris itu sama. Sedangkan tadi Maliki kan dia taruh tiga-tiganya itu maksudnya satu artikel. Ketiga kata yang tadi itu terjemahnya salah gitu. Makanya kan saya bilang kalau masih dungu ya belajar dulu, jangan modal mulut daripada otak. Oke. Bahkan dalam tadi sebentar. Tunggu, tadi Udah kisah nangkap para rasul kok berapa ya? kita Saya kasih poinnya. nih. Sebentar. Ya. Tunggu. Tadi kisah para rasul berapa yang tadi dibuka tuh? 11 ayat 17. 11-17 sebentar ya. 11. Jadi Tuhan itu adalah oknum yang Sebentar, lain, Yesus 17, oknum yang lain, 17. Kristus oknum yang lain. Kalau Kan dalam begitu. terjemahannya, kalau bahasa Inggrisnya, ini orang kenapa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong goblok. Kayak nggak pernah sekolah nih orang loh. Kau pernah sekolah nggak sih? Udah tahu di situ objek semua. Lah emang definit artikel yang namanya artikel itu untuk menspesifikkan kata benda yang adalah objek. Emang kau tolol. Makanya lu jangan melihat berapa itu tadi, dalam Bang? perspektif Trinitas. Makanya lu Matius kagak ada 11 ayat Berapa? 17. kaidah 17. bahasa itu nggak ada urusannya dengan Iya. dogmamu. Loh, tadi teman kau dia bilang artikel itu kepada ketiga-tiganya bahlul. Kamu tolol banget loh. Lah iya, itu 3 nominan ditandai satu artikel Tidak kan? bisa kalau 3 kalimat seperti itu maka harus digunakan. Semuanya menggunakan artikel. Emang bahlul kamu. Itu ada bentuk objek atau Lah, akusatif semua di situ. artikel itu kepada objek. Dasar tolol kau. Emang orang ini ngawur. Lu belajar di mana sih? Nah, jadi gini Bang Maliki. Jadi tadi kan kalau di dalam Alkitab kita kan gunakan kata Tuhan kan. Sedangkan yang tadi Bang Maliki bukakan itu kan gunakan kata pater kan, bab kan. Kalau misalkan dalam terjemahannya yang digunakan artikel di situ itu kepada Bapa saja. Kalau misalkan Bang Maliki mau kepada tiga-tiganya, maka kasusnya harus sama seperti yang tadi Matius 28. Itu nggak bisa satu artikel, itu kepada tiga-tiga harus ditambahkan artikelnya. Makanya tadi saya kan sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Kalau misalkan kita pakai bahasa yang diambil sama Bang Maliki, the Father, Jesus Christ. Jadi kalimat artikel D itu kepada sang Bapa saja. Jadi bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kepada ketiga-tiganya, maka itu ditambahkan juga. Karena artikel itu dia menandakan kata benda. Satu saja kata aku benda, nanya tapi bisa ke lu nih, kata benda itu Firmian. bisa jawab, bisa tunggal. Kalau definite artikel itu harus Enggak, ditambahkan sebentar. ke Ini kan semuanya. saya lagi jelasin. Coba lu jelaskan. Saya lagi The debat Father, sama- lalu ke mana Enggak, lagi? kau mau saya debat sama kamu atau Ya. Maliki gitu. Ayo kita dua nih. Sekarang lu terapkan Iya, itu kita The berdua ya. Father, lalu definite artikel itu kemana lagi? Setelah itu, kalau Loh, mau yang kamu ngerti sesuai artikel nggak sih? Iya, Iya, tunggu. Kau definite ngerti nggak apa artikel itu yang artikel? lu bilang yang tadi, ya ampun. Definite artikel Iya, yang enggak. di situ kan Artikel dia itu apa? menggunakan Definite artikel itu artinya apa? di situ kan itu untuk menandakan kepada objek atau subjek kan. Kata Aduh benda di situ ngawur. kan. Definite artikel itu menspesifikan kata benda bahlul. Kamu bodoh. Iya, tapi saya sosokan. paham. Itu kan untuk menandakan Paham, kepada subjek paham. dan objek kan. Enggak, Maliki Lu paham aja nggak? gitu. Maliki lebih punya ilmu. Kalau ini orang cuma modal mulut aja. Kalau lu bilang menspesifikkan, orang semua paham. Sekarang Lah emang pertanyaannya definite artikel itu menspesifikan kata benda. Kata benda ini punya iya, siapa, milik siapa. sekarang Aduh, ini sekarang orang. kalau lu mau terapkan pada dalil itu yang lu bilang harus kepada tiga-tiganya, nanti jadinya seperti apa? Loh, Lu mau ini Yesus artikel Kristus itu itu lu dia pakai definite menandakan artikel. satu kalimat bahlul.
Definite artikel itu dia Yesus menggunakan Kristus. satu kalimat jamak atau Sebentar. tunggal. Yang adalah kata benda. Ini orang ngawur sekali nih orang ini. Sebentar. Yesus di situ mau pakai definite artikel. Lah Maliki yang pakai bahlul nih, orang kok bahlul sekali. Gak, tadi kan Yang lu bilang pakai harus tadi tiga-tiganya Maliki. definite artikel. Maliki yang bilang tadi kan bahlul lu nih, orang gak bilang. nyambung. Di Yang situ bilang hanya ada satu tiga-tiganya itu definite merujuk kepada artikel. artikel yang sama. Nih orang gak nyambung Lu loh nih paham orang. nggak? Lu kan bilang Lah, semuanya definite harus ada artikel aja lu definite nggak ngerti. artikel. Aduh, jangan kasih murid mula Coba Maliki. Bang Malikil coba tunjukin Ini terlalu tunjukin tuh bocil nih orang dalil loh. yang tadi Bang. Definite Coba artikel aja tunjukin dia dalil nggak- yang tadi tuh. Lu paham gak Coba, penggunaan Bang. definite artikel, bro? Coba Bang. Lu paham penggunaan Bentar, definite artikel bentar. gak? Iya, itu secara the Father khusus. of Unity kira-kira Oke, ya. definite Sebentar. artikelnya kepada siapa? Kalau The Father of Maliki itu kalau kira-kira definite definite, artikelnya kepada sebentar siapa? aku kasih tahu kamu ya. Kalau secara definite artinya itu secara khusus. Paham nggak nih? Lah emang nih orang ada Misalnya nih, loh, misalnya masalah buku itu, Unity. buku dengan buku itu, kalau buku itu lebih spesifik, itu dia menggunakan Lah itu dari definite tadi yang saya artikel. jelasin ke Maliki. Nah, sekarang saya tanya kamu. Contoh, bentar, Oke, lu oke, nggak usah ngajarin gue. Enggak, Sekarang kamu- kita kamu langsung nggak terapkan nyambung, kamu pada nggak dalil nyambung. itu. Kalau Sekarang The langsung, Father of Maliki kira-kira lu- kata dia itu kepada siapa? Sebentar ya. Coba kita Dia mulai terapkan grogi, pada dalil teman-teman. itu. Jangan grogi Ini lah, bukan santai lagi aja, bro. stand up komedi. Coba terapkan Enggak, kamu pada kelihatan dalil suara itu. kamu grogi banget, Coba bro. Bang Malikil bisa Coba terapkan kamu pada tenang ayat dulu, yang minum tadi. air dulu, bro. Minum Enggak, air dulu, enggak ada. biar santai. Jangan gemetaran lah, santai aja. Gue lagi lihat lu ini ngawur tadi penjelasannya di situ bentuk Nah, objek deh. semua. Itu bentuk Lah yang akusatif namanya semua. yang namanya definite. Yang lu mau bantah itu, yang lu mau bantah itu apa? menandakan kata benda objek bahlul nih, orang bahlul sekali. Ini tadi itu di ayat berapa nih? Ini di ayat berapa tadi tuh? Yang tadi didebatkan itu ayat berapa? Supaya aku sendiri Coba buka. saya ulang. Jadi gini, kita tanya Demian. Kalau the father of Malik Sebentar. kira-kira the father ini subjek atau objek, Ini bro? kita tunjukin Iya dia. kan Bang. sudah ada Unity, kata Unity. of-nya. Gini Demian. Enggak, sebentar, saya mau tanya sama Iya, Unity nih. The father iya of sebentar. Malik Kalau itu the kira-kira father, kata dia itu kepada subjek atau objek? gini. The father Ada, of itu kepada Malikil, saya aplikasikan ke Kepada Yunani. objek. Sebentar, Itu kalau ada Demian. Shh, Demian, gini. Father The di situ father of kepada Malikil. Sebentar objek dulu atau subjek? Demian. The father itu satu kata, bentuknya Sebentar, nominatif. Bang Maliki. Sebentar Aduh, dulu, sebentar, of Bang. Saya mau Malikil nanya itu. Unity dulu. Shh. Parah ini Demian ini. Kenapa sih? Gini Demian. Demian gini. gantian Demian. Iya, gantian lah. Gini, Siap, kamu siap. kamu kan bisa mengartikan. Jadi ton patera Yesus Kriston itu artinya apa coba? Artikan. Jadi Yesus. The father Jesus Christ. Oke, Kalau jadi terjemahannya. Terjemahannya bagaimana? Bapa Kalau Yesus kalau Kristus bahasa Indonesia kan atau bapaknya Yesus Kristus begitu. Terjemahannya begitu. Bapaknya Yesus Kristus begitu. Bisa. Jadi Oke, bapaknya definisi Yesus Kristus. artinya Itu bisa. bukan nggak ada bentuk genetik. Ya nggak apa bro, nggak apa kita ikutin coba. Enggak. Jadi bapaknya Yesus Yang Kristus namanya ya? artikel. Iya Gini, sebentar. sudah. Berarti di sini Tuhannya Yesus Kristus, Kurion Yesus Jangan lari, Kristus. sebentar, jangan lari. Ya ini kemana-mana dulu, Bang. perbandingan. Kalau Gini kalau bapaknya, Demian. lah ini gimana sih? Santai, kamu kan di sini bisa menerjemahkan bapaknya Yesus Kristus, benar? Ya itu kalimat genitif nggak? Ini akusatif dari tadi, dongeng. Enggak, saya lagi dulu, nanya. udah Nih orang saya dibilang. lagi nanya. Saya nggak bilang gini loh. Saya lagi nanya Bahlul. Kamu Sebentar ngerti nggak pernyataan dulu, sama pertanyaan? Demian, patera itu akusatif, kalau genitif patros. Patros itu genitif. Iya kan gini, kamu Ini kan tidak akusatif. menunjukkan Nah, terjemahannya. sekarang Jadi kamu kan kita mau- nggak tahu, makanya saya nanya. Makanya kamu mau terjemahkan apa ini? Patera Yesus Kristus, kau terjemahkan apa? Bapaknya Yesus Kristus begitu. Enggak, gini, tergantung kalimatnya. Jadi Ya kalau apa? terjemahannya, Singkat aja Bapak terjemahannya apa? Iya, Bapak kemudian Yesus Kristus. Ya Bapak ini siapa? Dari tadi nggak nyambung. Bapak itu kalau tafsir saya ya kepada Bapaknya Tuhan Yesus. Oke, ya sudah kamu bilang aja Bapaknya Yesus Kristus, begitu toh? Ya Oke, cuman nah. kan gini bro. Ya Bro. sudah sebentar dulu. Ini kan kasusnya Maksud sama. kamu kata Sebentar dulu. Iya, sebentar. Aduh. Kata tone itu nggak biar Kamu jelas kenapa gitu sih? loh, bro.
Iya, kan kamu terjemahkan Bapaknya Yesus Kristus. Nah, sekarang ini Kurion Yesus Kriston. Bisa nggak kau terjemahkan Tuhannya Yesus Kristus? Jaringan saya, sorry, lelet. Oh, lelet. Jaringan lelet. Jadi ini diterjemahkan oleh Demian nanti Si Tuhannya Unity Yesus kenapa sih? Dia Kristus. kayak orang gila loh. Ketawa-ketawa Dari nggak jelas. dari kayak orang tadi, yang nggak pernah lulus dari sekolah tadi gitu. orang udah jelasin itu akusatif. Sebentar, Bang, jaringan saya Mati-matian merah, itu Bang. genitif. Goblok. Goblok memang gimana? Nah, ini orang cuman bisa framing aja. Ya udah, gini Orang aja. dari tadi jelasin Saya hampir sama 1 Unity jam, gimana, masa lu Bang? nggak paham-paham? Iya, siap. Saya sama Unity ya, ayo Bang kita ya. bahas itu. Boleh Kita ya, bahas saya itu sama tadi dia ya. ya. Oke, siap. Iya, kita bahas yang tadi ya. Siap, kita bahas siap. yang tadi ya. Iya. Nah, tadi Ya sebentar. lu nah, oke kita Enggak, bahas santai yang dulu, tadi kamu ya. nggak usah grogi, santai aja. Iya, bahas yang tadi. Nggak ada yang grogi kok. Gue lihat badut kayak lu ini nggak grogi sama Demian, sekali lu kelihatan gitu. yang tantrum malah tapi lu Demian. Santai aja. Suara kamu Dem. itu kelihatan sih. Coba Bang, besarin layar saya dong, Bang, besarin. Ayo, mana tuh Bapak Yesus Iya. Kristus? Tadi kan Ayo, dia bilang kan tunjukin. dia pintar bahasa Inggris kan. Coba kamu terjemahin ini. Besarin dong. Tadi kan dia bilang dia pintar bahasa Inggris kan. Inggris. Loh, tadi kan kau bilang kau pintar. Mau bahas bahasa Inggris kamu? Tolong dibesarin dong, Bang. Dia ketawa Jadi karena lu dia mau udah bahas- takut itu, Bang. Sebentar, lu ini mau bahas. Bang, tolong besarin dong. Bang hostnya mana nih? Nah, coba. Udah, Coba, besarin, silakan udah, Bang, udah. silakan Bang. Tadi kan dia bilang kan dia pintar bahasa Inggris, coba. Ya udah lalu terjemahin lah, gue nggak bisa nih. Loh. Katanya tadi bisa. Jadi lu mau bahas bahasa Inggris? Ya udah, ampun, berarti kamu- Tuhan. Nggak, berarti kamu lu ini ngaku-ngaku dari doang. tadi. Ini dari tadi. Kalau lu mau botol ya bahas nggak usah bahasa sosokan, Yunani. Bro. Dari tadi lu mau bahas bahasa Yunani. Enggak, Lu bukannya tadi kau bilang kau jago lu bahasa bilang- Inggris, skor TOEFL-mu kan bagus katanya kau tuh. Benar Oh, nggak tadi itu? TOEFL gue di atas lu, hanya gue nggak mau Oh iya, ladenin lu bahasa Inggris. coba. Iya, coba. Kan kalau orang punya skor TOEFL kan udah tinggi kan pasti tahu lah, coba. Gini. Masa Kalau skor lu mau TOEFL-nya bahas- tinggi nggak bisa? Coba. Sebentar. Nah, nggak bisa Lu kan mau dia. bahas Ya, sebentar, kita bukan katanya bahas skor itu. TOEFL-nya tinggi Ya. gitu kan. Gini. Skor Lu TOEFL jangan tinggi tapi kabur. nggak bisa gitu. Lu sekarang lu mau bahas Lah ini di poin layar nih perhitung- loh, tinggal terjemahin Sebentar, aja. sebentar. Now all this Sebentar. has Lu happened. kalau bahas ini, Artinya apa? sebentar lu bahas ini hubungannya dengan perdebatan soal Tritung versus Enggak, saya lagi kejar Oneness itu kamu itu apa? bisa nggak? Tadi kan kau bilang bisa tadi. Goblok. Kan tadi kan bisa, nah coba. Lu nggak Kan usah, lu pintar, nggak kau usah kan pintar. kabur. Nah, coba. Now itu Udah, lu artinya nggak apa? usah kabur, lu nggak usah. Nah, nggak bisa Lu kan nggak jadi ODGJ dia. Now sekarang semua Nah, terus, apa. huh? Now all this has happened artinya? Aduh ya ampun. Lu gini, lu Ya, kalau lu nggak mau tahu dia. bahas sebentar, lu kalau mau bahas Dasar Tritung bahlul katanya versus pintar tadi, Oneness, rupanya kalau lu mau botol. kalau lu mau bahas Tritung Kirain, versus saya kira Oneness, tadi kau ayo. pintar, rupanya kau botol banget loh. Tadi katanya pintar gitu. Lu ini Padahal botol sekali. Dia ketawa karena dia botol loh. Dia ketawa kayak orang gila loh. gini. Lu Katanya mau pintar debat padahal apa? botol. Aduh. Lu kan mau debat Tritung versus Oneness. Kok Enggak, saya kenapa lu mau lari dulu ke sini? otak kamu soalnya nggak layak debat sama saya. Kamu terlalu bodoh, bro. Oh, lu lihat tuh itu typingan di bawah udah ketawa sama lu tuh. Behold, the virgin shall be with children. Artinya apa? Shelby katanya. Shall atau shall be sama aja. Shall. Coba Shall terjemahan. be. Oh iya, artinya apa? Shall itu artinya Shall. shall itu artinya apa? Udahlah. Artinya apa? Shall. Lu nggak usah maksa Nggak lah. tahu, Nggak dasar usah- botol. nggak usah Shall maksa itu lah. artinya akan, dasar botol. Nggak usah maksa lah. Ya. Iya, soalnya kau Shelby. botol. Nona mungkin Shelby. maksudnya Nona Cebi itu. Iya, mungkin maksudnya Nona Cebi. Coba terjemahin tuh. Behold itu artinya apa? Behold. Gini ya, gini. Kalau lu Gini, mau gini, bahas gini, Tritung versus gini. Oneness, ayo Dasar gitu. botol. Ayo, buka full sosokan. teks Yunani. Kalau kau botol Buka nggak usah teks Yunani. sosokan. Nyanyi padahal botol kau ketawa Jadi, kayak orang botol, ini- bro. Ini sebentar Ayo ya. bahas Ini ke ranah substansi yuk. Enggak, saya Asing kalau nggak ada substansi, orang nggak ada ya. ilmu kayak Betul, gini, nggak? cuma Ini- bisa hujat-hujatan saja ya gampang gitu. Saya Bang juga bisa hujat. Kuryomoto ini. Orang-orang botol kayak Bang gini gampang saya Kuryomoto hujatnya ini gitu loh. membuka Kalau mau main komal hujat-hujatan khusus orang-orang botol kayak gini ya gampang saya hujatnya. Tritung versus Oneness gitu. Bukan
Lah, lu kan bilang tadi lah, kan lu pintar gitu kan, skor TOEFL-mu kan bagus kan. Padahal botol gitu. Ya, gimana kalau kita bahas bahasa Minang? Kau ketawa kan kayak mau nangis, Bro. Udah. Ini Dengar bukan ini. lu bahasa Inggris ya. Ini bukan bahasa Lu nggak Inggris. usah Nggak sok usah Inggris, nuan siapa yang lebih ucap- pintar bahasa Inggris. Ucap aja Orang salah-salah saya tadi sosokan tadi ditegur kan dia sama bilang Cebi. kalau apa namanya kan dia pintar gitu kan. Udah, Kalau saya kan nggak bahas ngaku pintar, dia kan teologi. ngaku pintar tadi katanya padahal botol gitu. Nggak ada yang ngaku pintar di sini. Ya, Gue bilang pintar lu aja kalau ngaku pintar. lu kalau sok-sok bahasa Inggris nantang Bang Malikil, gue Nggak, tanya lu skor kita TOEFL-nya bisa berapa? menutupi ketakutan lu gitu loh. Lu skor Udah, TOEFL-nya udah. berapa? Masuk Lu mau substansi nantangin aja. orang Lah, ya debat udah nih, bahasa coba. Inggris. Lu kan skor TOEFL-mu kan bagus kan? Coba. Nih, coba. Kalau orang smart Coba itu nggak besarin, Bang, buang-buang waktu besarin. percuma loh. Bang, orang Orang besarin. smart itu nggak Besarin, buang Bang. waktu percuma loh. Sebentar, Bang. Dia kan Gini, skor TOEFL-nya kan Demian, tinggi kan. Coba bahas besarin, Bang. Bang Os. Ah, coba. Coba. Iya nih, Coba, ini botol, orang udah coba, takut botol. nih, nggak Nggak, mau coba, bahas yang coba. substansi nih. Ya, skor TOEFL-nya katanya tinggi tadi padahal botol. Ngaku-ngaku kau. Coba. Kasihan nih anak nih, kasihan. Kasihan. Yaudah, gini aja. Demian Aduh, anggap aduh, aja aduh, di kasihan. antara Demian sama Bang United ini yang lebih bodoh bahasa Inggrisnya saya lah. Ayo sekarang Saya. Enggak, saya nggak bilang Gitu siapa ya. yang paling Sekarang bodoh, kita Bang. bahas Saya nggak bilang kan dia kan teologi. sosokan. Kasihan nih Ya udah anak. bahas teologi aja yuk. Kasihan lagi kan dia Iya, bahas dari teologi tadi aja dia yuk. bilangnya kasihan. Lu mau bahas Aku apa dari itu tadi kasihan hostnya doang. sampai Kasihan, bilang tuh ini kasihan. anak dia mau bahas apa sebenarnya nih? Kasihan. Dem jangan Udah, tantrum saya- Dem. yang Jangan lebih lemah lah tantrum bahasa Dem. Inggrisnya saya kalah lah. Saya kalah lah. Kasihan Dan ya dia orang. menang dia. Ya udah, Bang. Kekanak-kanakan, kan? Bang ini udah setengah 9 di sini, saya Kekanak-kanakan. makan dulu, Bang. Oh, Saya udah lapar hadapin nggak manusia berani nih botol ini, bahas Bang. yang substansi. Mau Aduh, kamu kabur. nggak layak, Bro. Kamu terlalu bodoh bagi saya, Bro. Jadi Nggak usah. tadi itu Kalau kaidah- Maliki ya masih punya kaidah ilmu lah, baru Yunani saya lah di situ. hadapi gitu loh. Sebentar, Kalau kaidah kamu mah nggak Yunani punya di ilmu, situ. saya malas diskusi sama Bahas- kamu. Kalau Maliki ya boleh lah gitu, ada ilmu. Kalau dari kamu nggak ada tadi ilmu, malas itu saya. sebentar ya, dari tadi itu udah dikasih tahu itu semua bentuknya akusatif. Dia pikirnya itu genitif, makanya dia bilang itu Tuhannya Yesus, kan goblok. Nanya bodoh. Tadi kan saya tanya. Dia nggak ngerti Loh, mana itu sudah pertanyaan, udah mana pernyataan udah gitu loh. udah Tadi saya hampir nanya 1 loh, dasar jam. bodoh. Udah hampir 1 jam dia Tadi saya bantah-bantahan. nanya nggak Maliki. Sebentar Tadi saya nanya ya. loh, saya nggak bilang bahwa itu Bang gini Malikil, Bang Malikil. Tadi kan itu Apa-apa? udah bahas hampir 1 jam kan. Iya, Masa, tadi saya masa nanya udah atau terakhir saya baru dia menyatakan? nanya. Di awal dia nggak nanya, di awal dia bantah-bantahan, kan goblok ini anak. Tadi kan kau bilang tadi awal- kan, bukan Di awal sebelumnya dia kan. bantah. Kan Sebentar, nyambung nih orang. di awal lu bantah-bantahan. Masalahnya itu Bantahan yang udah mana, yang mana, yang mana? dijelasin. Yang mana? Lu kan bantah itu, Yang Ton, mana, yang mana? Kurion, Chris. Ah, Ya ampun. Itu yang Iya, tadi yang mana, yang mana? dibahas. Yang bentuk akusatif Ah. semua. bantahan yang mana? Lu kan bantah, lu mati-matian Loh, itu dari awal Tuhannya saya nggak Yesus bantah kan. itu akusatif atau enggak botol. Saya tadi tanya, bukan bantah, dasar botol kau. Sebelum itu lu bantah, lu mati-matian kan itu Loh, itu saya dari itu awal saya berbeda nggak kan. bantah itu akusatif atau enggak botol. Ini botol banget Mau orang. lari juga, nih, Pak mau Ros, lari. Dasar dibesarkan. botol. Gini Kalau botol nggak usah sok Mau pintar lari. kau. Demian, Lari. Gini Demian, contohnya begini Kita juga. dengan kebotolannya nih orang lah. Demian, contohnya begini loh. Contohnya ya. Malahan tadi saya tunjukin Sebentar dulu, akusatif itu Demian. artinya apa, saya jelasin. Saya Demian. nggak Demian. Ya, jadi kalau artikelnya satu lalu bentuk katanya sama, itu menyatakan satu benda yang sama atau satu orang yang sama. Contohnya ini sekalipun dia adjektif ya. Ini adjektif tapi genitif juga. Ini genitif noun. Nah, ini kan Roh Kudus. Iya, kalau So, itu saya nggak bantah. Sebentar dulu Demian. Ya sama kasusnya. Oh. Bahkan dia untuk Santai untuk aja, kata Shh. Untuk kata kerja pun dia kalau ada kata kerja bentuknya genitif dan ada artikelnya dan ada kata bendanya, itu benda yang sama. Nah, di sini nih. Jadi bintang muncul. Jadi bintang itu muncul itu untuk bintang itu kata kerja sekalipun itu kata kerja, tapi untuk satu bentuk yang sama dengan satu artikel. Tuh kayak begini. Nah, kita dari tadi kita pengen kamu membuktikan, membantah argumentasi kita
dengan narasi yang mirip seperti ini, mau nominatif kah, mau akusatif kah, mau genitif, yang semua sama tetapi memiliki arti yang berbeda atau benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Itu yang sedang kita tunggu sebenarnya. Iya, yang mau ditanya Ya, itu ini saya mau apakah debat itu sama orang Maliki yang atau si Bahlul berbeda? ini ya. Itu Bahlul, itu saya yang nggak mau debat sama ditanya kau, itu Bahlul. orang Kau yang cuma nambah-nambah berbeda aja, kau, atau Bahlul. orang yang sama gitu. Orang yang Itu sama, kalau orang lu yang sama. belajar Grenfell Sharp Rule di situ Apa tuh? menjelaskan kalau case-nya itu Case satu, itu apa? maka kasus. Kasus. Ya Oke, lanjut. itu kasus di situ kan, itu bentuk genitif semua. Genitif Maka semua. itu kepada satu orang yang sama. Oke, kalau the father of unity itu genitif nggak? Iya, itu genitif. Kenapa? Genitif juga, orangnya sama nggak? Itu kalau disalin ke Kalau ada Yunani botol, jadinya oh, begini. langsung botol dia, langsung botol. Ini kalau disalin ke Yunani, father Pasti itu kalau si father botol ini itu dia jadi yang nafsirin, maka nominatif. orangnya sama. Bukan. Kalau Kalau di di father of unity itu maka Kalau di orangnya sama, Yunani ini kan itu botol sekali ada orangnya. akusatif, ada iya, nominatif. itu jadi Akusatif akusatif. itu apa? Kok lu kasih contoh? Kasih contohnya ngawur. Akusatif itu apa? Nah, kalau sudah berbeda bentuknya ya berbeda Kamu tahu artinya. nggak arti akusatif Udah itu apa? Sebentar, Bang. Akusatif Sudah itu beda bentuk objeknya, katanya ya berarti berbeda. Objeknya, kalau nominatif itu subjeknya. Jadi kalau lu Loh, kasih akusatif contoh itu itu pengertiannya apa? kalau akusatif itu mengacu Akusatif itu kepada objek objek. langsung Bahlul. Iya, objek. Itu Bukan pelajaran cuma anak objek langsung SD, lagi. semua orang Goblok, tahu. objek langsung. Lah, Ini Objek. kenapa Demian kok akusatif itu definisi objek terus langsung sih nih, orang bodoh debatnya, sekali Dem? loh. Saya tunjukin ini. Objek Sebentar, saya buka Google nih. Demian, kenapa lu debatnya ke definisi mulu sih? Nggak, ya. Kedali lah Demian. Tolong Iya. tolong besarin. Akusatif itu objek langsung, datif objek tidak langsung. Udah, anak kecil juga tahu itu. Tolol nih nih. Baca Lu kok tolol. tolol sih? Baca tuh. Mm. Enggak, dia bilang bukan tadi Coba lu baca tolol tuh. ini. Iya, akusatif itu objek, apa masalahnya? Salah. Akusatif adalah kasus di ketata bahasaan yang digunakan Objek untuk bukan? menandai objek langsung, botol tuh, langsung. Dasar tolol lu. Iya, itu objek bukan ngawur. Objek Nah, itu langsung objek dengan langsung. Tadi kan objek. saya bilang objek langsung, Sebentar, kau bilang aku kan nanya. bukan. Sebentar, gue bilang Tadi kan kau objek. bilang sebentar. Tadi kan kau bilang bukan goblok. objek langsung dan Gue dasar bilang Bahlul kau. objek. Gue bilang objek, lu Ya, yang ya, bilang ya, 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 bukan. Sekarang saya nanya, saya bilang objek langsung tadi. berbeda. Saya bilang objek. Tadi saya Perbedaan bilang objek dan objek objek langsung apa? Bahlul, kemudian Lu kau kan bantah. yang nanya, lu kan nanya. Lah saya tadi akusatif bilang itu objek apa? langsung terus kau Sebentar. Terus langsung apa Siapa kau? yang Langsung nanya? ketawa-ketawa kan? Siapa yang nanya? Sekarang saya tanya. Siapa yang nanya tadi? Lu kan yang nanya. Gue bilang Enggak, itu tadi objek. kan kau Lu bantah bantah bahwasanya itu bukan objek langsung. Ternyata benar Siapa objek langsung. Siapa bilang itu? Siapa bilang? Gini Siapa ya, bilang lu namanya yang lagi nanya. si pendusta ini kan? Goblok, lu kan nanya. Aduh. Siapa yang nanya sekarang? Goblok, Kan lu yang goblok. nanya. Pakai ketawa-ketawa Perbedaan lagi. objek langsung dengan objek itu apa? Saya nanya. Di dalam kasus bahasa Kenapa? itu tadi. Perbedaan objek dengan objek langsung itu apa emangnya? Ini kan kau ketawa kan? Perbedaan objek saya dan bilang objek objek langsung langsung. itu apa? Perbedaannya apa? Enggak, tadi Kan kan saya lu bilang sebagai objek langsung, kan penanya. kau ketawa kan? Gini, lu dengar nggak? Lu dengar, lu kan yang nanya saya. Saya jawab objek, lu bantah dengan objek langsung. Perbedaannya apa? Bukannya tadi pas saya bilang objek langsung terus kamu Perbedaannya ketawa apa? ya? Goblok, lu Bukannya tadi kalau saya bilang gue objek ketawa, langsung kemudian kau ketawa ya? lu kalau membantah dengan mengatakan objek langsung, artinya lu langsung tahu tadi tolak, itu sekarang salah, terima. makanya lu bantah. Tadi dia ketawa. Lu Kan sekarang dia diam kan? Lu kalau menambahi objek langsung, artinya lu mengatakan jawaban gue salah, makanya lu Akusatif nambahin. itu emang objek langsung Bahlul. Iya, makanya saya nanya objek Makanya dengan jangan objek bantah. langsung di dalam Kalau saya kasus bilang objek langsung bahasa ya itu jangan apa bantah, bedanya? dasar Bahlul. Apa bedanya? Emang akusatif itu bedanya? artinya objek langsung. Nah, Aduh. lupa Atau lu bisa belajar juga nggak objek SPOK? penderita, bisa objek langsung, SPOK. bisa juga objek Kalimat penderita. itu Kamu paham ada nggak? SPOK-nya. Subjek, predikat dan objek. Kalau Objek di akusatif situ, itu bisa objek bisa di objek situ. penderita Kalau nggak, bro? di dalam tata bahasa itu diterangkan dengan bentuk akusatif. Iya. Kalau akusatif itu bisa objek penderita nggak, bro? Kenapa lu Kalau bantah gue akusatif bilang itu objek? bisa nggak? Objek penderita, bro? Bisa nggak? Objek penderita. Lu nggak paham, lu nggak usah nanya.
Lu Bisa tadi nggak kira-kira? yang bertanya. Tadi lu yang bertanya. Enggak, jawab aja Kenapa dulu. lu bantah? Akusatif itu bisa nggak menjadi objek? Teman, cukup dulu ya live ini, kita tunggu di part kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.